Di hari aku melahirkan, suamiku lebih memilih pelakor dan meninggalkanku sendiri. Lalu kubalaskan apa itu pahitnya hidup. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Di sebuah rumah minimalis dengan sentuhan Skandinavia yang hangat, Dev melangkah perlahan, memegangi punggungnya yang pegal. Perutnya yang membesar seolah menjadi pusat gravitasi dari semesta kecilnya. Usia kandungannya sudah masuk bulan ke-9, dan setiap gerakan kecil di dalam perutnya terasa seperti bisikan lembut dari sang buah hati. Nama Bintang sudah disepakati bersama Reza, suaminya. Bagi Dev, Bintang adalah anugerah terindah yang melengkapi pernikahan mereka. Duh, nak, sabar, ya, bisik Dev, mengelus perutnya yang membuncit. Papa pasti senang sekali kalau kamu lahir nanti. Dev membayangkan wajah Reza yang berseri-seri saat menggendong Bintang pertama kalinya. Reza adalah sosok yang sempurna di matanya. Tinggi, berwajah rupawan, dan memiliki karir yang cemerlang. Selama 3 tahun pernikahan mereka, Dev merasa hidupnya seperti dalam dongeng. Reza selalu memperlakukannya bak ratu, dengan kejutan-kejutan kecil yang romantis dan kata-kata manis yang tak pernah habis. Ia adalah direktur di sebuah perusahaan yang sukses. Setidaknya, itulah yang Dev tahu. Kekayaan Reza seolah tak ada habisnya, dan ia memanjakan Dev dengan segala kemewahan. Mereka sering berlibur ke luar negeri, menginap di hotel-hotel bintang 5, dan Dev tak pernah kekurangan apapun. Pagi itu, Dev duduk di sofa, menikmati secangkir teh herbal. Ia membuka media sosialnya, mengunggah sebuah foto. Fotonya bersama Reza, saat mereka sedang makan malam romantis di sebuah restoran mewah. Keterangan fotonya hanya satu kalimat pendek, namun penuh makna. H20, siap menyambut papa dan mama baru. Love you, Mas. Dev tersenyum puas melihat puluhan komentar yang membanjiri unggahannya. Kebanyakan memuji keromantisan mereka, iri pada hubungan yang mereka miliki. Di balik kebahagiaan itu, ada sekelumit perasaan ganjil yang Dev sembunyikan rapat-rapat. Belakangan ini, Reza semakin sering pulang larut. Alasannya selalu sama, meeting dengan klien, urusan bisnis, atau kerjaan mendadak. Awalnya, Dev memakluminya. Ia tahu suaminya pekerja keras, berdedikasi tinggi pada karirnya. Namun, rasa ganjil itu semakin kentara. Kadang, ada aroma parfum wanita yang samar-samar tercium dari kemeja Reza. Jika ditanya, Reza hanya beralasan itu parfum dari rekannya, atau aroma dari tempat yang ia kunjungi. Dev yang sedang sensitif karena kehamilan, berusaha untuk tidak berpikir yang bukan-bukan. Ia tidak ingin merusak keharmonisan mereka dengan kecurigaan yang tidak beralasan. Tokoh lain yang sangat penting dalam hidup Dev adalah ibunya, Bunda Lis. Sosok wanita parubaya yang masih terlihat sangat anggun dan berkelas. Rambutnya yang ditata rapi, pakaiannya yang selalu elegan, mencerminkan kepribadiannya yang tegas, cerdas, dan penuh perhitungan. Bunda Lis adalah seorang mantan ahli keuangan yang sangat sukses. Ia pensiun muda demi bisa menikmati hidupnya dan merawat Dev, putri semata wayangnya, setelah suaminya meninggal. Sejak Dev menikah, Bunda Lis memberikan kebebasan penuh pada putrinya, namun tetap mengawasi dari jauh, bak malaikat pelindung yang tak terlihat. Ia selalu peka terhadap perubahan sekecil apapun. Ketika Dev bercerita tentang kejanggalan sikap Reza, Bunda Lis hanya tersenyum tipis. Hati-hati, nak, kata Bunda Lis suatu sore saat mereka sedang minum kopi. Tidak semua yang berkilauan itu emas. Pria yang terlalu sibuk, terkadang melupakan hal-hal yang paling penting. Dev hanya menganggapnya sebagai nasihat bijak dari seorang ibu, tanpa menyadari ada makna tersembunyi yang dalam. Di sisi lain kota, di sebuah kafe bergaya modern, Reza duduk berhadapan dengan Clara. Clara adalah rekan kerjanya, seorang wanita muda yang cantik, modis, dan penuh ambisi.
Rambutnya selalu diket warna terang, riasan wajahnya tebal, dan pakaiannya selalu menampilkan lekuk tubuhnya. Ia sangat berbeda dengan Dev yang anggun dan lebih kalem. Clara, bagai magnet, menarik perhatian banyak pria dengan pesonanya, termasuk Reza. "Kamu benar-benar gila, Reza," bisik Clara. Suaranya dipenuhi kekaguman yang semu. "Membelikan aku tas ini? Kamu tahu harganya berapa?" Reza tersenyum, mengusap punggung tangan Clara. "Tentu saja. Apa sih yang nggak buat kamu? Semua ini bukan apa-apa, kok. Uangku nggak akan habis 7 turunan." Kata-kata Reza membuat mata Clara berbinar. Sejak ia mengenal Reza, ia tahu bahwa pria ini memiliki segalanya. Uang, mobil mewah, apartemen, dan karir yang cemerlang. Clara selalu membayangkan dirinya hidup mewah bersama Reza. Ia sering mengunggah foto-foto mereka, secara tidak langsung memamerkan kemewahan yang ia dapatkan. Ia tahu Reza sudah beristri, tapi baginya, Dev hanyalah bayangan yang suatu saat akan hilang. Ia yakin, dengan pesonanya, ia bisa membuat Reza meninggalkan istrinya. Lalu bagaimana dengan Dev? Bukankah ia akan melahirkan sebentar lagi? Tanya Clara, suaranya sedikit mencibir. Reza menghela napas, gestur yang terkesan tak acuh. "Bukan masalah besar. Ada ibunya yang akan menemaninya. Lagi pula, anak itu kan hadiah untuk melanjutkan keturunan. Dev, dia hanya ibu dari anakku. Aku butuh seseorang yang bisa mengerti kesibukanku, yang bisa menemaniku berpesta dan bersenang-senang. Bukan wanita hamil yang manja." Kata-kata Reza seolah menusuk di udara, menunjukkan betapa piciknya hati pria itu. Ia melihat Dev bukan sebagai pasangan hidup, melainkan sebagai alat untuk mendapatkan keturunan dan status. Hubungannya dengan Dev adalah sebuah topeng, sebuah sandiwara yang ia ciptakan untuk menutupi sifat aslinya yang egois dan materialistis. Suatu hari, Dev dan Reza makan malam bersama. Dev menatap suaminya dengan penuh cinta, sementara Reza terus-menerus melihat ponselnya. "Mas, kamu kenapa sih? Sibuk banget, ya?" tanya Dev lembut. Reza tersentak. "Oh, maaf, sayang. Ini kerjaan. Banyak banget yang harus diurus. Tapi aku merasa kita jarang punya waktu berdua. Kamu kayak sibuk sendiri. Padahal kan Bintang sebentar lagi lahir. Aku ingin kita mempersiapkan semuanya bersama." Reza hanya tersenyum tipis. "Aku kan harus kerja keras untuk kalian. Semua ini untuk masa depan Bintang." Jawaban itu seolah menjadi mantra yang selalu Reza gunakan untuk membungkam Dev. Dev, yang hatinya masih murni, selalu percaya pada kata-kata suaminya. Ia mengangguk, mencoba menyingkirkan semua keraguan di hatinya. Ia tidak tahu, di balik layar ponsel itu, Reza sedang mengirimkan pesan-pesan mesra kepada Clara, merencanakan liburan akhir pekan yang mewah saat Dev sudah masuk masa-masa kritisnya. Di hari yang sama, Bunda Liz menelepon Dev. "Nak, bagaimana kabarmu?" "Sehat." "Sehat, Bun. Hanya pegal-pegal saja. Bintang aktif sekali." "Syukurlah. Dev, Bunda ingin mengingatkanmu. Jika nanti saatnya tiba, pastikan kamu selalu punya orang yang bisa kamu percaya di sisimu. Bunda sudah tua, tapi Bunda punya mata dan telinga di mana-mana. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, Bunda akan segera tahu." "Apa maksud Bunda?" tanya Dev heran. "Tidak ada apa-apa, Nak. Tidak ada apa-apa, Nak. Hanya saja, Bunda tidak suka melihat Reza terlalu sering keluar malam. Uang memang penting, tapi keluarga jauh lebih penting. Apalagi di saat seperti ini." Perbincangan itu meninggalkan jejak kekhawatiran di benak Dev. Namun, ia kembali meyakinkan dirinya sendiri bahwa suaminya adalah pria baik-baik. Ia tidak ingin merusak hubungannya dengan Reza karena bisikan-bisikan dari orang lain, bahkan dari ibunya sendiri. Saat Dev tertidur malam itu, ia bermimpi aneh. Ia berada di sebuah ruangan gelap, berjuang sendirian. Reza, suaminya, terlihat dari kejauhan,
Tapi ia tidak datang. Justru, ia melihat Reza berjalan ke arah cahaya, di mana ada sosok wanita lain yang tersenyum padanya. Mimpi itu terasa begitu nyata, dan Dev terbangun dengan perasaan yang tidak enak. Ia mengelus perutnya yang buncit, berdoa agar mimpi buruk itu tidak pernah menjadi kenyataan. Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan ibu kota yang tak pernah tidur. Bunyi gemericik air memukul kaca jendela kamar Dev, seolah mengiringi kegelisahan di hatinya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, namun kursi di sampingnya masih kosong. Reza belum pulang. Setelah menelepon 2 kali tanpa jawaban, Dev menghela napas panjang. Ia mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan diri bahwa suaminya baik-baik saja dan sedang berjuang untuk masa depan mereka. Ia meraih ponselnya, mencoba mengirim pesan lagi. "Mas, jangan lupa makan. Pulang hati-hati, ya. Bintang kangen papanya." Tidak ada balasan. Dev memandangi layar ponselnya yang redup. Wajah Reza di foto profilnya tampak begitu dekat, namun terasa sangat jauh. Firasat aneh yang Bunda Lis tanamkan di kepalanya mulai tumbuh menjadi benih-benih kecurigaan. Mungkin benar kata Bunda, tidak semua yang berkilauan itu emas, bisik Dev pada dirinya sendiri. Ia tahu, akhir-akhir ini Reza menjadi terlalu sering sibuk. Kemejanya yang dulu wangi parfum maskulin, kini sering tercium aroma yang berbeda. Bukan hanya parfum wanita, tapi juga bau rokok dan alkohol yang samar-samar. Reza selalu beralasan itu aroma dari kliennya yang perokok atau dari restoran tempat mereka bertemu. Dev berusaha mempercayainya, tapi hatinya mulai berteriak. Satu sore, saat Dev sedang merapikan lemari pakaian Reza, ia menemukan sebuah sobekan kertas kecil di saku celana. Kertas itu berisi coretan angka dan nama. Dev mengerutkan dahi. Ia mengenali tulisan tangan Reza. Di sana tertulis, Clara, 20M, dinner, 5M, tas, 50M. Dev membaca berulang kali, mencoba mencerna maksudnya. Angka-angka itu terlalu besar untuk sebuah makan malam atau hadiah biasa. Hatinya langsung mencelos. Rasa takut dan kebingungan membanjiri benaknya. Namun, ia kembali mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin itu kode bisnis. Ia berusaha meyakinkan diri. Namun, nama Clara terus terngiang di telinganya. "Mas, Clara ini rekan kerja kamu, kan?" tanya Dev suatu pagi saat Reza sedang bersiap-siap ke kantor. Reza yang sedang memasang dasi, tiba-tiba berhenti. Tangannya sedikit gemetar. "Clara? Oh, iya. Kenapa?" "Aku lihat ada nama dia di catatanmu. Kalian kerja sama, ya?" Dev mencoba mengamati ekspresi Reza. Reza tertawa gugup, mencoba menutupi kegugupannya. "Tentu saja. Clara kan sekretarisku. Semua urusan bisnis pasti ada dia." Ia mendekat, mengusap kepala Dev. "Jangan mikir yang aneh-aneh, ya, sayang. Aku cuma cinta sama kamu." Reza mencium kening Dev, lalu bergegas pergi. Sikapnya yang tergesa-gesa justru semakin memperkuat keraguan Dev. Di dalam keheningan, ia bertanya-tanya, apakah cinta yang selama ini ia rasakan hanyalah sandiwara? Apakah suaminya, pria yang ia kira sempurna, memiliki sisi gelap yang tidak pernah ia lihat? Di sisi lain, Clara, sang rekan kerja, sedang menikmati hidupnya bak ratu. Reza sering mengajaknya ke tempat-tempat mewah, membelikan perhiasan, dan memberikan uang tunai. Bagi Clara, Reza adalah tambang emas yang tak ada habisnya. Ia tidak peduli bahwa Reza sudah menikah. Baginya, yang penting adalah bisa memamerkan kekayaan dan membuat iri teman-temannya di media sosial. "Reza, kamu serius mau beliin aku cincin ini?" tanya Clara. Matanya berbinar melihat cincin berlian yang berkilau di etalase toko perhiasan. "Ini kan mahal banget." "Mahal?" Reza tertawa meremehkan. "Ini enggak ada apa-apanya. Sebentar lagi, aku bakal ngasih kamu yang lebih dari ini. Dev kan cuma ibu dari anakku. Perusahaan ini juga sebentar lagi akan jadi milikku sepenuhnya."
Semua ini akan jadi milik kita. Clara tersenyum penuh kemenangan. Ia tidak tahu bahwa ia sedang terjerumus ke dalam jaring kebohongan. Ia yakin Reza adalah pria yang paling tulus mencintainya, dan ia akan segera meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Kecurigaan Dev semakin menguat saat ia melihat unggahan di akun media sosial Clara. Ada foto yang menunjukkan Clara sedang duduk di mobil Reza, tersenyum riang. Ada juga foto lain yang menunjukkan Clara sedang berada di sebuah villa mewah di Bali. Keterangan fotonya, "Sangat bersyukur. Terima kasih untukmu." Meskipun tidak ada tag nama Reza, Dev tahu itu Reza. Ia mengenali jaket yang dipakai Reza, mobil yang sering Reza gunakan, dan bahkan villa itu. Reza pernah bilang, ia membeli villa itu untuk investasi, dan mereka berdua akan menghabiskan waktu di sana setelah Dev melahirkan. Hati Dev hancur. Bukan karena foto-foto itu, melainkan karena kebohongan yang Reza sembunyikan. Dev tidak langsung meluapkan amarah. Ia memilih diam. Bagai seorang detektif, ia mulai mengumpulkan bukti-bukti kecil. Ia memperhatikan setiap perkataan Reza, setiap gerak-geriknya. Ia mulai sadar, senyum Reza yang dulu tampak tulus, kini terasa seperti topeng. Kata-kata manis yang dulu ia yakini, kini terasa hampa. Suatu malam, Dev tidak bisa tidur. Ia berjalan ke ruang kerja Reza. Ia mencoba membuka laptopnya, yang selalu dikunci rapat oleh Reza. Anehnya, malam itu tidak terkunci. Dev memberanikan diri. Di sana, ia menemukan banyak file dan dokumen yang ia tidak mengerti. Ada beberapa tabel berisi laporan keuangan, dan beberapa email yang ia curigai. Salah satunya, email dari seseorang bernama Bunda Lis. Dev terkejut. Bunda Lis. Ia membuka email itu. Isinya adalah percakapan antara Reza dan Bunda Lis. Anehnya, isinya bukan percakapan biasa antara menantu dan mertua, melainkan percakapan tentang bisnis. Dev membaca satu persatu. Ia menemukan fakta bahwa perusahaan yang Reza pamerkan sebagai miliknya, ternyata adalah perusahaan yang didirikan oleh ayahnya, dan dikelola oleh Bunda Lis sejak ayahnya meninggal. Reza dipekerjakan sebagai manajer senior. Ia bukan direktur utama. Apa-apaan ini? Gumam Dev. Mas Reza. Mas Reza hanya manajer. Dev terus membaca. Ia menemukan bukti-bukti penggelapan uang perusahaan yang Reza lakukan. Ia menggunakan uang perusahaan untuk membiayai gaya hidup mewah Clara, untuk membeli barang-barang mahal, dan untuk memamerkan kekayaannya. Hati Dev yang semula hancur, kini dipenuhi amarah. Ia tidak marah karena Reza selingkuh. Ia marah karena Reza telah membohongi semua orang. Ia marah karena Reza memanfaatkannya dan keluarganya. Pria yang ia cintai selama ini, yang ia kira sempurna, ternyata adalah seorang penipu. Air mata Dev menetes, bukan karena kesedihan, melainkan karena kekecewaan yang mendalam. Ia merasa bodoh karena selama ini mudah sekali percaya pada sandiwara yang diciptakan Reza. Semua kemewahan yang ia rasakan, semua kata-kata manis yang ia dengar, hanyalah bagian dari sebuah rencana busuk. Ia mengelus perutnya yang membuncit, di mana Bintang, sang buah hati, sedang menanti untuk dilahirkan. "Maafkan Mama, Nak," bisik Dev. "Mama tidak tahu kalau papamu adalah orang jahat." Ia menutup laptop itu dan kembali ke kamar. Ia membaringkan tubuhnya di tempat tidur, tapi ia tidak bisa tidur. Pikirannya melayang. Ia teringat percakapan-percakapan Bunda Lis, yang selalu mengingatkan Dev untuk tidak mudah percaya pada apa yang ia lihat. Bunda sudah tua, tapi Bunda punya mata dan telinga di mana-mana. Kata-kata itu kini terasa sangat bermakna. Dev tidak ingin berhadapan dengan Reza saat itu juga. Ia butuh waktu untuk mencerna semuanya, untuk menyusun rencana. Ia tidak ingin bertindak gegabah. Ia akan menunggu saat yang tepat, saat kebohongan Reza sudah terlalu besar untuk disembunyikan. Ia akan membiarkan Reza tenggelam dalam kebohongan dan kesombongannya. Ia akan membiarkan Reza menari di atas jurang yang ia gali sendiri. Dan di saat yang paling tidak terduga,
Dev akan membuka topeng itu. Malam itu, Dev memutuskan untuk tidak memberitahu Reza bahwa ia sudah tahu semuanya. Ia akan berpura-pura seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia ingin melihat sejauh mana Reza akan bermain-main dengan perasaannya. Ia ingin melihat sejauh mana Reza berani mempermainkan hidupnya. Dev mengambil napas dalam-dalam. Ini bukan lagi tentang cinta atau cemburu, bisiknya. Ini tentang kebenaran dan keadilan. Di luar, hujan sudah reda. Namun di dalam hati Dev, badai baru saja dimulai. Babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Babak yang tidak lagi berisi air mata kesedihan, melainkan bara api kemarahan dan tekad untuk bangkit. Ia akan menunjukkan pada Reza bahwa seorang wanita yang telah dikhianati tidak akan hancur begitu saja. Ia akan bangkit dan membalas pengkhianatan ini dengan cara yang paling menyakitkan bagi Reza. Kehancuran yang tak bersuara, kehancuran yang elegan. Semua akan dimulai di hari yang paling dinanti, hari di mana bintang lahir. Malam itu, Dev terbangun dari tidurnya dengan napas yang memburu. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena rasa sakit yang tajam dan menusuk di perutnya. Rasa sakit yang membuatnya terjaga, namun juga memberinya kelegaan. Akhirnya, bisiknya, Bintang, buah hatinya, sepertinya sudah tidak sabar untuk bertemu dengan dunia. Dev melirik jam di nakas. Pukul 1.30 dini hari. Ia meraba ponselnya di samping bantal, mencari nama Reza di daftar kontak. Hatinya berdebar, bukan karena rasa sakit, tapi karena keraguan. Mungkinkah Reza akan mengabaikan teleponnya lagi? Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol panggil. Telepon berdering. Nada sambung itu terdengar seperti lonceng kematian bagi Dev. 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak ada jawaban. Dev mencoba sekali lagi. Kali ini ia memilih panggilan video. Tetap tidak ada jawaban. Rasa sakit di perutnya semakin menjadi. Dev mulai merasakan kontraksi yang datang silih berganti, semakin kuat dan teratur. Dev tidak putus asa. Ia mengirim pesan singkat. Mas, aku sudah kontraksi. Sepertinya Bintang mau lahir. Pulang, ya. Ia menunggu, berharap ada balasan yang melegakan. Namun, ponselnya tetap hening. Ia kembali mencoba menelepon. Kali ini suara dari seberang hanya terdengar gemuruh musik. Hati Dev mencelos. Ia tidak bodoh. Ia tahu suara itu berasal dari mana. Sebuah klub. Saat itu, di sebuah klub malam yang gemerlap di jantung kota, Reza sedang tertawa lepas. Ia merangkul Clara yang mengenakan gaun mini merah menyala. Gelas-gelas koktail berjejer di meja mereka. Botol-botol minuman mahal berserakan. Reza memamerkan senyum angkuh, merasa di puncak dunia. Reza, ponselmu bergetar terus, kata Clara. Suaranya sedikit terganggu oleh dentuman musik. Reza melirik sekilas layar ponselnya. Nama, Dev, tertera di sana. Diikuti dengan rentetan pesan yang belum ia buka. Reza mendengus. Biarin aja. Paling cuma nanya udah makan apa belum. Manja banget kayak anak kecil, katanya sinis. Clara tertawa. Tuh kan, aku bilang juga apa. Buat apa punya istri yang cuma bisa bikin ribet. Mending sama aku, kan? Bisa diajak senang-senang. Tentu saja, sayang. Reza mengecup pipi Clara. Sebentar lagi aku janji bakal urus semuanya. Kamu bakal jadi ratu di hidupku. Dev, Dev cuma masa lalu. Di tengah kegembiraan palsu itu, Reza tidak menyadari ada pesan terakhir dari Dev. Pesan yang seharusnya membuat hatinya hancur. Mas, aku sudah mau melahirkan. Tolong pulang sekarang. Aku butuh kamu. Pesan itu tenggelam di antara notifikasi lainnya. Diabaikan begitu saja. Sementara itu, di rumah, Dev tidak bisa lagi menahan sakitnya. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia berjalan tertatih ke dapur, mengambil segelas air, namun ia tidak bisa meminumnya. Rasa sakit itu datang lagi, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dev terjatuh di lantai, merintih. Pikirannya melayang pada Reza, pada janji-janji manisnya,
pada sandiwara yang telah ia jalani. Ia teringat mimpi buruknya, di mana Reza berjalan meninggalkannya menuju cahaya. Sekarang ia sadar, mimpi itu adalah sebuah firasat. Dev tidak punya pilihan lain. Ia harus menghubungi orang yang paling ia percaya, orang yang selalu ada untuknya, dan orang yang paling mengenal Reza. Bunda Lis. Dengan sisa tenaganya, Dev merangkak ke sofa, meraih ponselnya, dan menekan nomor ibunya. "Nak, ada apa? Kenapa telepon Bunda selarut ini?" Suara Bunda Lis di seberang terdengar khawatir. "Bun, sakit sekali. Kontraksi. Sepertinya bintang mau lahir." Suara Dev serak, dipenuhi rasa sakit. "Astaga. Reza mana? Kenapa dia tidak mengangkat teleponmu?" Bunda Lis terdengar panik. Aku tidak tahu, Bun." Dia tidak menjawab. "Baik, jangan panik. Tetap di sana. Bunda akan segera ke rumahmu. Bertahan, nak, demi bintang." Tidak butuh waktu lama bagi Bunda Lis. Wanita cerdas itu sudah memiliki kunci cadangan rumah Dev. Dengan cekatan, ia masuk dan menemukan Dev tergeletak di lantai, wajahnya pucat. Tanpa membuang waktu, Bunda Lis membantu Dev berdiri, membimbingnya ke mobil, dan mengemudi secepat kilat menuju rumah sakit. Di sepanjang perjalanan, Dev memejamkan mata, memegang tangan Bunda Lis erat-erat. Ia tidak lagi memikirkan Reza. Rasa sakit yang melanda tubuhnya jauh lebih kuat daripada rasa sakit hati. Namun, di dalam hatinya, sebuah tekad baja mulai terbentuk. Ia tidak akan hancur. Ia tidak akan menangis. Ia akan bangkit. Demi bintang. Sesampainya di rumah sakit, perawat dan dokter segera membantu Dev masuk ke ruang bersalin. Bunda Lis terus berada di sisinya, menggenggam tangannya, menyemangati. "Kamu kuat, nak. Kamu bisa. Ada Bunda di sini." Kata-kata itu lebih ampuh daripada obat pereda rasa sakit manapun. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Detik demi detik terasa seperti jam. Dev berjuang dengan segenap tenaganya. Ia berteriak, merintih, dan memejamkan matanya, membayangkan wajah putrinya. Ia tidak tahu, di ruangan lain di rumah sakit yang sama, Reza sedang berbaring di UGD. Ponselnya pecah, wajahnya memar, dan jaketnya sobek. Setelah berpesta dan minum-minum, Reza memutuskan untuk pulang. Ia mengendarai mobilnya ugal-ugalan. Namun, karena tidak fokus, ia menabrak sebuah taksi yang melintas. Beruntung, ia tidak terluka parah. Tapi ia harus mendapatkan beberapa jahitan di dahinya. Ia menghubungi Clara, meminta Clara untuk datang. Namun, Clara menolak. Ia tidak mau repot. "Aku lagi hangover, Reza. Lagian, kamu kan cuma luka kecil. Jangan lebay deh." Kata-kata itu menusuk hati Reza. Ia menyadari, Clara hanya ada saat ia punya uang dan bisa membahagiakannya. Reza tidak tahu bahwa musibah ini adalah awal dari kehancurannya. Kembali ke ruang bersalin, Dev sudah berjuang selama berjam-jam. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya lelah, namun matanya tetap menyala. Ia tidak menyerah. Akhirnya, tangisan bayi yang nyaring memecah keheningan. Dokter mengangkat seorang bayi mungil yang masih merah, diselimuti darah. Wajahnya begitu suci, begitu cantik. Bintang. Dev tidak bisa menahan air matanya. Air mata kebahagiaan. Ia menatap putrinya, dan ia merasa semua rasa sakitnya terbayar lunas. Ia mencium kening putrinya, bibirnya bergetar saat ia membisikkan kata-kata pertama yang ia ingin ucapkan pada putrinya. "Halo, Bintang. Selamat datang di dunia." Di luar ruang bersalin, Bunda Lis menelepon Reza, suaranya dipenuhi amarah. "Reza, di mana kamu? Dev sudah melahirkan. Kamu kemana saja?" Reza, dengan suara lemas, menjawab, Aku di rumah sakit, Bun. Aku kecelakaan. Aku akan segera ke sana." Bunda Lis memutus telepon. Ia berjalan masuk ke ruang bersalin,
menatap putrinya yang sedang memeluk Bintang. Ia menatap wajah Dev yang penuh cinta. Bunda Lis tahu, rasa sakit yang Dev rasakan saat ini bukanlah dari fisik, melainkan dari hatinya. "Kamu hebat, nak," kata Bunda Lis, mengusap kepala Dev. "Kamu sudah jadi ibu sekarang." Beberapa saat kemudian, pintu ruang bersalin terbuka. Reza masuk. Wajahnya pucat, ada perban di dahinya. Ia berjalan mendekat. Ia melihat Dev yang memeluk Bintang, matanya sembab, namun wajahnya damai. Reza merasa bersalah, tapi ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. "Mas, kamu kenapa?" tanya Dev, suaranya lemas. Aku kecelakaan." "Maaf, sayang. Aku tidak bisa ada di sisimu saat kamu melahirkan," jawab Reza, suaranya bergetar. Dev tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Reza. Mata yang dulu penuh cinta itu kini kosong. Matanya tidak lagi menunjukkan kesedihan, melainkan kehampaan. Seolah-olah, kehadirannya tidak lagi berarti bagi Dev. "Dia cantik, kan?" kata Dev, menatap Bintang. "Namanya Bintang. Dia lahir di malam yang kelabu." Reza tidak menjawab. Ia hanya menatap Dev dan putrinya. Dev tidak lagi menangis. Ia tidak lagi mengeluh. Di mata Reza, Dev tampak berbeda. Ia tampak lebih kuat, lebih berani, lebih tegar. Reza tidak tahu bahwa ketegaran itu adalah tanda bahwa Dev telah mengambil keputusan. Ia akan membalas semua yang Reza lakukan dengan cara yang paling menyakitkan. Malam kelabu itu bukan hanya Bintang yang lahir, tapi juga dendam yang Dev pendam. Dendam yang tidak akan ia lupakan, sampai ia melihat Reza merasakan apa yang ia rasakan. Pahitnya hidup, penderitaan yang tak bersuara. Semua akan dimulai dari titik ini. Suara tangis Bintang mengisi ruang rawat inap Dev. Bunyi nyaring itu seolah menjadi simfoni yang paling indah di telinga Dev, namun juga menjadi melodi yang paling memilukan bagi Reza. Ia berdiri di ambang pintu, kaku. Perban di dahinya terasa gatal dan kaku, tapi rasa sakit di dalam hatinya jauh lebih menyakitkan. Ia melihat Dev, wajahnya pucat dan lelah, namun matanya memancarkan kedamaian yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di pelukannya, Bintang tertidur lelap, damai. "Kamu datang," kata Dev, suaranya pelan dan dingin, tanpa emosi. "Aku kira kamu tidak akan datang." Reza berjalan mendekat. Ada bau alkohol yang samar-samar tercium dari tubuhnya. Dev hanya menarik napas, matanya menatap tajam, seolah sedang membaca setiap kebohongan yang akan keluar dari mulut Reza. "Maaf, sayang," ujar Reza. "Aku benar-benar minta maaf. Aku kecelakaan. Aku tidak bisa angkat teleponmu. Sinyal jelek di jalan." Dev tertawa sinis. Tawa yang tidak sampai ke matanya. "Kecelakaan? Sinyal jelek? Atau karena kamu terlalu asyik berpesta di klub malam?" Dev menghela napas. "Jangan berbohong lagi, Mas. Aku sudah tahu semuanya." Reza terdiam. Wajahnya yang semula pucat, kini menjadi merah padam. Ia tidak menyangka Dev sudah tahu. Ia mencoba mencari-cari alasan lain. Aku bisa jelaskan. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan." "Lalu apa?" tantang Dev. "Apa yang harus kupikirkan? Bahwa kamu memilih berpesta dengan perempuan lain saat istrimu berjuang melahirkan anakmu sendirian? Bahwa kamu lebih memilih menghabiskan uang perusahaan untuk membiayai gaya hidup mewah selingkuhanmu saat anakmu butuh kehadiranmu?" Air mata Dev menetes, bukan karena kesedihan, melainkan karena amarah yang memuncak. Amarah karena ia telah dibodohi begitu lama. Ia tidak menangis dengan pilu, melainkan dengan tatapan tajam dan penuh kekecewaan. Reza tidak bisa menjawab. Mulutnya terkunci rapat. Ia tidak bisa berbohong lagi. Ia sudah tertangkap basah. Bunda Lis yang sedari tadi hanya mengamati, berjalan mendekat. Ia menatap Reza dengan tatapan yang dingin, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu. "Reza," panggilnya, "duduklah." Reza duduk di sofa,
Kepalanya tertunduk. Ia merasa kecil, tidak berdaya, di hadapan dua wanita yang ia kira bisa ia mainkan. Aku akan menebus kesalahanku, Bun. Aku akan jadi suami yang lebih baik, ayah yang lebih baik. Bunda Lis tersenyum tipis. Menebus kesalahan? Kamu tidak bisa menebus sesuatu yang sudah hancur. Dev sudah melahirkan anakmu sendirian, Reza. Di saat-saat paling penting dalam hidupnya, kamu tidak ada. Kamu tahu apa yang Dev rasakan saat itu? Lebih sakit daripada rasa sakit melahirkan itu sendiri. Kamu tahu. Dev hanya diam, matanya menatap tajam ke arah Reza, seolah menuntut jawaban. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Reza, suaranya bergetar. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, jawab Dev, suaranya sedingin es. Kamu cukup pergi. Pergilah dari hidup kami. Aku sudah muak dengan sandiwara yang kamu ciptakan. Reza terkejut. Dev, kamu tidak bisa begitu. Aku cinta sama kamu. Cinta. Dev tertawa lagi, tawa yang menusuk hati Reza. Cinta itu tidak akan membuatmu berpesta dengan wanita lain saat istrimu di ruang bersalin, Mas. Cinta itu tidak akan membuatmu berbohong dan menggelapkan uang perusahaan. Cinta yang kamu punya hanya cinta palsu. Cinta yang didasari nafsu dan keserakahan. Reza terdiam. Ia tidak bisa menyangkalnya. Ia tahu Dev benar. Selama ini, ia hanya mencintai kekayaan dan status. Cinta pada Dev hanyalah bumbu untuk membuat hidupnya terlihat sempurna di mata orang lain. Kamu boleh pergi, Mas. Tapi pastikan, kamu datang untuk melihat bintang. Kamu adalah ayahnya. Tapi aku tidak butuh kehadiranmu lagi sebagai suamiku, ujar Dev, suaranya bergetar. Reza berdiri, matanya berkaca-kaca. Ia berjalan mendekati bintang. Ia menatap wajah mungil itu, hidungnya yang mancung, bibirnya yang merah. Ia merasa ada ikatan, namun ia juga merasa malu. Ia adalah ayah yang gagal. Ia adalah suami yang gagal. Aku akan kembali, bisik Reza. Aku akan buktikan bahwa aku bisa berubah. Tentu, kata Dev. Tapi jangan datang lagi sebagai suamiku. Cukup sebagai ayahnya. Dan aku tidak akan menunggu. Reza keluar dari ruangan itu. Ia berjalan di lorong rumah sakit, merasa hancur. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia menelepon Clara, tapi Clara menolak mengangkat teleponnya. Ia membalas pesan Reza dengan singkat, "Aku lagi sibuk." Reza menyadari, ia telah kehilangan segalanya. Istri yang setia, anak yang cantik, dan bahkan wanita yang ia kira bisa menemaninya. Ia ditinggalkan sendirian. Di ruang rawat inap, Bunda Lis duduk di samping Dev, mengusap kepalanya. "Kamu hebat, nak," katanya, suaranya lembut, namun penuh kebanggaan. "Kamu tidak menangis. Kamu tidak merengek. Kamu mengambil keputusan yang paling sulit, tapi juga paling benar." "Aku tidak bisa menangis lagi, Bun," kata Dev, "air mataku sudah kering. Aku merasa bodoh, Bun. Aku merasa hidupku adalah lelucon yang dibuat olehnya. Tapi aku tidak akan membiarkan lelucon ini berakhir dengan air mataku. Aku akan pastikan dia yang menangis." Dev menatap putrinya, Bintang. Ia merasa ada kekuatan baru yang mengalir di dalam tubuhnya. Ia tidak lagi merasa lemah. Ia merasa kuat. Ia akan bangkit. Ia akan membesarkan Bintang dengan penuh cinta. Dan ia akan menunjukkan pada Reza bahwa seorang wanita yang telah dikhianati tidak akan hancur begitu saja. Ia akan membalas semua yang Reza lakukan dengan cara yang paling menyakitkan bagi Reza. Kehancuran yang tak bersuara, kehancuran yang elegan. Semua akan dimulai dari titik ini. Setelah 1 jam berlalu, Dev meminta Bunda Lis untuk menemaninya berjalan-jalan di sekitar rumah sakit. Dev berjalan dengan langkah mantap. Ia menatap ke depan, seolah-olah sudah memiliki rencana yang matang. Di benaknya, ia sudah membayangkan apa yang akan ia lakukan. Ia tidak akan meminta Reza kembali.
ia tidak akan memohon maaf. Ia akan membalas dendam dengan cara yang paling cerdas, paling tidak terduga, dan paling menyakitkan bagi Reza. Sekarang apa yang akan kamu lakukan, nak? Tanya Bunda Lis. Aku akan kembali, Bun, jawab Dev, matanya menyala. Aku akan kembali ke kantor. Aku akan pastikan dia tidak akan bisa lari dari semua perbuatannya. Dia tidak akan bisa menyembunyikan kejahatannya. Aku akan buat dia bangkrut, Bun. Aku akan buat dia kehilangan semua yang ia banggakan, semua yang ia gunakan untuk menipuku. Bunda Lis tersenyum bangga. Bunda selalu tahu kamu kuat, nak. Kita akan lakukan ini bersama-sama. Kita akan tunjukkan pada dia bahwa dia telah bermain-main dengan orang yang salah. Dev memeluk ibunya. Ia tahu, dengan bantuan Bunda Lis, ia bisa melakukan segalanya. Ia akan bangkit, ia akan menjadi wanita yang lebih kuat. Dan ia akan membesarkan Bintang, putrinya, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ia akan mengajarkan Bintang bahwa hidup tidak selalu indah, tapi hidup selalu memberikan kesempatan untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Malam itu, di ruang rawat inap yang dingin, Dev tidak lagi merasa sendirian. Ia merasa ada kekuatan yang besar, kekuatan yang berasal dari cinta untuk putrinya, dan amarah yang ia rasakan pada Reza. Ia tidak akan membiarkan Reza hidup bahagia setelah apa yang ia lakukan pada Dev. Ia akan pastikan Reza merasakan apa itu pahitnya hidup. Pahit yang akan terus menghantuinya, sampai ia tidak bisa merasakan kebahagiaan lagi. Babak baru dalam hidup Dev baru saja dimulai. Babak yang tidak lagi berisi air mata kesedihan, melainkan bara api kemarahan dan tekad untuk bangkit. 4 hari setelah kepulangan Dev dari rumah sakit, suasana di rumah terasa dingin, sepi, dan penuh ketegangan. Bayangan kebahagiaan yang pernah ada kini digantikan oleh sekat tak terlihat yang memisahkan Dev dan Reza. Mereka hidup di bawah atap yang sama, tapi seolah-olah di alam semesta yang berbeda. Bintang menjadi satu-satunya jembatan, satu-satunya alasan mengapa Reza masih diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Pagi itu, Dev duduk di sofa, menggendong Bintang yang sedang tertidur lelap. Ia menatap wajah suci putrinya, merasakan kehangatan yang tak tergantikan. Di dapur, Reza mencoba membuat kopi, tangannya gemetar. Ia tidak berani menatap mata Dev. Ia tahu, tatapan itu bukan lagi tatapan cinta, melainkan tatapan yang menusuk, penuh kekecewaan. Mas, kita perlu bicara, kata Dev, suaranya pelan tapi tegas. Reza menoleh, tubuhnya kaku. Ia meletakkan cangkir kopi di meja, lalu duduk di sofa yang berhadapan dengan Dev. Mau bicara apa? Soal kemarin? Aku sudah bilang, aku minta maaf. Dev tidak menjawab. Ia hanya menatap Reza, lurus ke dalam matanya, seolah ingin melihat kebohongan lain yang akan keluar dari mulutnya. Reza merasa tak nyaman, ia mengalihkan pandangannya. Ini bukan soal maaf, Mas. Ini soal pengakuan. Aku sudah tahu semuanya. Soal Clara, soal pekerjaanmu, dan soal uang yang kamu gelapkan. Reza terkejut. Wajahnya yang semula pucat, kini memerah. Dev, dari mana kamu tahu? Siapa yang memberitahumu? Aku tidak perlu diberitahu, jawab Dev, suaranya bergetar. Firasat seorang istri tidak pernah bohong. Dan aku menemukan buktinya sendiri. Reza terdiam. Ia menundukkan kepala. Ya, aku selingkuh. Aku melakukannya karena aku merasa kesepian. Aku butuh seseorang yang bisa menemaniku. Kamu terlalu sibuk dengan kehamilanmu. Clara, dia berbeda. Berbeda. Dev tertawa miris. Dia berbeda karena dia bisa kamu beli dengan uang. Mas, dia berbeda karena dia bisa kamu ajak berpesta, lalu kamu buang saat kamu tidak butuh? Dia berbeda karena dia tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Reza mengangkat kepalanya, menatap Dev. Apa maksudmu? Kamu tahu, kan? Perusahaan yang kamu banggakan itu adalah perusahaan keluargaku, kata Dev, suaranya bergetar. Kamu tahu itu,
Kan? Kamu hanyalah seorang manajer di sana. Kamu bukan direktur. Semua kekayaan yang kamu pamerkan, semua uang yang kamu hambur-hamburkan, adalah uangku. Uang yang kamu gelapkan. Reza terdiam. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak menyangka Dev sudah tahu fakta yang ia sembunyikan rapat-rapat. Dev, aku bisa jelaskan. Aku hanya pinjam. Aku akan kembalikan. Kembalikan? Dengan apa? Dengan kerja kerasmu yang selama ini kamu gunakan untuk foya-foya? Tidak perlu, Mas. Aku tidak butuh uangmu. Aku hanya butuh kamu jujur. Tapi kamu tidak bisa. Dev berdiri, meletakkan bintang dengan lembut di box bayi. Ia berjalan ke arah Reza, berdiri tepat di depannya. Aku akan berikan kamu satu kesempatan terakhir. Kesempatan untuk mengatakan yang sejujurnya. Apa yang kamu lakukan selama ini? Kenapa kamu membohongi semua orang? Reza menghela napas. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus jujur. Aku malu. Aku malu karena aku hanya menantu biasa. Aku ingin dihormati. Aku ingin dipandang. Aku ingin terlihat sukses di mata semua orang. Aku tidak bisa membiarkan orang lain tahu kalau aku hanya manajer di perusahaan istriku sendiri. Aku butuh status. Aku butuh pengakuan. Dan demi pengakuan itu, kamu rela mengkhianatiku? Mengkhianati cintaku? Mengkhianati kepercayaan keluargaku? Tanya Dev, suaranya bergetar. Reza tidak bisa menjawab. Air matanya menetes. Maafkan aku, sayang. Aku salah. Dev menggelengkan kepalanya. Maaf saja tidak cukup. Mas, kamu sudah menghancurkan kepercayaanku. Kamu sudah melukai hatiku. Kamu sudah membuatku melahirkan bintang sendirian. Kamu sudah membuatku merasakan pahitnya hidup. Aku akan perbaiki semuanya, kata Reza. Aku janji. Aku akan jadi lebih baik. Terlambat, Mas, jawab Dev. Terlambat. Aku tidak butuh perbaikan. Aku butuh keadilan. Tiba-tiba, Bunda Lis muncul dari ambang pintu. Ia membawa sebuah amplop coklat. Ia berjalan ke arah Reza, dan meletakkan amplop itu di meja. Ini adalah hasil audit dari keuangan perusahaan. Bukti-bukti yang kamu tinggalkan, Reza. Semua uang yang kamu gelapkan. Semua bukti kebohongan yang kamu ciptakan. Semuanya ada di sini. Reza menatap amplop itu, matanya membesar. Ia tahu, semua rahasianya sudah terbongkar. Ia tidak bisa lagi lari. Aku sudah tahu semuanya, Reza, kata Bunda Lis, suaranya tenang, namun penuh kekuatan. Aku yang menaruhmu di sana. Aku yang memberimu kepercayaan. Aku yang memberimu kesempatan. Tapi kamu menghancurkannya. Kamu menghancurkan semuanya. Bun, saya bisa jelaskan. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan, potong Bunda Lis. Kamu sudah mengecewakan kami. Kamu sudah menghancurkan putriku. Sekarang, saatnya kamu merasakan apa yang Dev rasakan. Pahitnya hidup. Dev menatap Reza, matanya menyala. Kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Tidak, Mas. Kamu sudah menginjak-injak harga diriku. Sekarang, aku akan tunjukkan padamu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Reza terdiam. Ia tidak tahu apa yang akan Dev lakukan. Ia merasa takut. Ia merasa ketakutan yang luar biasa. Ia takut kehilangan segalanya. Dev berjalan ke arah Reza. Ia mengambil tangan Reza dan memeganginya erat-erat. Kamu tidak akan kehilangan segalanya, bisik Dev, suaranya penuh dendam. Kamu hanya akan kehilangan apa yang bukan milikmu. Dan kamu tidak akan bisa lari. Reza menatap Dev. Ia melihat ada bayangan api di mata Dev. Ia melihat ada bayangan dendam yang membara. Ia tahu, Dev tidak main-main. Ia tahu, Dev akan membalas semua yang ia lakukan. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Reza, suaranya bergetar. Aku akan kembali ke perusahaan. Jawab Dev.
Aku akan mengambil alih semuanya. Aku akan memecatmu, Mas, di depan semua orang. Aku akan pastikan semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Dan aku akan pastikan kamu tidak bisa mendapatkan uang sepeser pun dari perusahaan itu. Kamu akan bangkrut. Kamu akan kehilangan segalanya. Dev, jangan, aku mohon. Reza berlutut di hadapan Dev, air matanya menetes. Aku akan perbaiki semuanya. Aku akan kerja keras. Aku akan kembalikan semuanya. Dev melepaskan tangannya dari Reza. Tidak ada lagi jalan kembali, Mas. Kamu sudah memilih. Dan sekarang, kamu harus merasakan konsekuensinya. Bunda Lis memeluk Dev, mengusap kepalanya. Bunda bangga padamu. Nak, kamu tidak hancur. Kamu bangkit. Dan kamu akan menjadi wanita yang lebih kuat dari sebelumnya. Dev menatap Bintang yang sedang tertidur lelap. Ia merasa ada kekuatan baru yang mengalir di dalam tubuhnya. Kekuatan yang berasal dari cinta untuk putrinya, dan amarah yang ia rasakan pada Reza. Ia akan membalas semua yang Reza lakukan, dengan cara yang paling menyakitkan bagi Reza. Kehancuran yang tak bersuara, kehancuran yang elegan. Semua akan dimulai dari titik ini. Mulai hari itu, Dev dan Bunda Lis mulai menyusun rencana. Mereka tidak akan terburu-buru. Mereka akan melakukannya dengan matang, dengan penuh perhitungan. Mereka akan pastikan Reza tidak akan bisa lari dari semua perbuatannya. Mereka akan pastikan Reza akan merasakan apa itu pahitnya hidup. Pahit yang akan terus menghantuinya, sampai ia tidak bisa merasakan kebahagiaan lagi. Dev akan kembali ke perusahaan sebagai CEO baru. Ia akan mengambil alih semuanya, dan ia akan menunjukkan pada Reza bahwa seorang wanita yang telah dikhianati tidak akan hancur begitu saja. Ia akan bangkit, dan ia akan membesarkan Bintang, putrinya, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ia akan mengajarkan Bintang bahwa hidup tidak selalu indah, tapi hidup selalu memberikan kesempatan untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Babak baru dalam hidup Dev baru saja dimulai. Babak yang tidak lagi berisi air mata kesedihan, melainkan bara api kemarahan dan tekad untuk bangkit. 1 minggu berlalu sejak pengakuan Reza. Namun, tidak ada tanda-tanda ia akan beranjak dari rumah. Ia masih bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, berpura-pura menjadi suami dan ayah yang baik di depan Bintang, meski hubungan dengan Dev terasa seperti es di musim dingin. Dev membiarkannya. Ia punya alasan. Ia butuh waktu untuk mengumpulkan semua bukti, menyusun rencana matang bersama Bunda Lis. Sore itu, di ruang kerja yang dulu sering Reza gunakan untuk bersembunyi, Dev dan Bunda Lis duduk berhadapan. Tumpukan dokumen, laporan keuangan, dan beberapa email dari laptop Reza terbentang di meja. Semua itu adalah bukti-bukti yang mereka kumpulkan. Bunda Lis, dengan kacamata bacanya, meneliti setiap angka, setiap nama. Wajahnya serius, seperti seorang detektif yang sedang memecahkan kasus paling rumit. Ini benar-benar di luar nalar, gumam Bunda Lis, menunjuk sebuah laporan pengeluaran. Lihat ini, Dev. Ada dana perusahaan yang dialihkan ke rekening pribadi atas nama Reza. Nominalnya tidak main-main. Bahkan, ada yang disamarkan sebagai biaya operasional. Dev menatap laporan itu. Angka-angka yang tertera seolah menjadi belati yang menusuk hatinya. Ia melihat beberapa pengeluaran yang ia kenali. Ini biaya liburan ke Bali, Bun. Yang dia bilang untuk investasi. Ini juga biaya makan malam, dia bilang meeting dengan klien. Dan ini, Bunda Lis menunjuk sebuah data transfer. Pengiriman uang ke rekening atas nama Clara. Jumlahnya sangat besar. Hampir sebanding dengan biaya operasional bulanan perusahaan. Dev mengepalkan tangannya. Amarahnya memuncak. Dia benar-benar menghabiskan uangku, Bun. Selama ini dia hidup di atas keringat ayah dan bunda. Bukan hanya itu, Nak, lanjut Bunda Lis. Ia memutar laptop, menampilkan sebuah halaman website. Ini adalah akta pendirian perusahaan. Di sini jelas tertulis, pendirinya adalah mendiang ayahmu,
dan pemegang saham mayoritas saat ini adalah kamu, Dev. Reza, ia tidak memiliki saham apapun. Mata Dev berkaca-kaca. Hatinya perih. Bukan karena harta, melainkan karena Reza telah mengkhianati kepercayaan yang begitu besar. Ia telah menginjak-injak warisan yang ditinggalkan ayahnya, memanfaatkannya untuk kepuasan pribadi. Dia benar-benar penipu, Bun. Dia tidak hanya membohongiku, tapi juga membohongi semua orang. Dia membangun citra palsu dengan uang yang bukan miliknya. Bunda Lis mengangguk. Itu sebabnya dia selalu menutup-nutupi identitas aslinya. Dia takut orang tahu, dia hanyalah seorang manajer di perusahaan istri sendiri. Dia butuh pengakuan, butuh status. Dia pikir dengan menipu, dia akan mendapatkan semuanya. Mereka terus menelusuri jejak-jejak kebohongan Reza. Mereka menemukan bukti-bukti yang lebih mengejutkan. Reza bahkan menggunakan uang perusahaan untuk membeli apartemen mewah yang ia klaim sebagai aset pribadinya. Padahal itu atas nama perusahaan. Ia juga membeli mobil sport yang ia pamerkan di media sosial. Padahal itu adalah mobil dinas perusahaan. Semua kebohongan itu, satu persatu, terkuak di hadapan Dev. Ia merasa seperti sedang menonton film yang paling mengerikan. Film tentang dirinya sendiri, yang dibintangi oleh seorang penipu ulung, dan ia adalah korban yang paling bodoh. Tiba-tiba, Bintang menangis di kamar. Dev segera bangkit. Ia berjalan ke kamar, menggendong Bintang, dan menenangkannya. Ia membisikkan kata-kata lembut di telinga putrinya. Dev tahu, ia tidak bisa lagi membiarkan Bintang tumbuh di lingkungan yang penuh kepalsuan. Ia harus segera bertindak. Bun, kita harus segera eksekusi rencana ini, kata Dev, kembali ke ruang kerja. Aku tidak bisa membiarkan dia menipu lebih lama lagi. Sabar, nak, kata Bunda Lis, rencana kita harus matang. Kita harus lakukan ini dengan sempurna. Kita tidak akan membalas dendam dengan kekerasan. Kita akan membalasnya dengan kecerdasan. Kita akan buat dia hancur tanpa menyentuhnya, tanpa meninggikan suara. Kita akan biarkan dia jatuh di lubang yang ia gali sendiri. Mereka lalu mulai menyusun skenario. Skenario yang tidak akan terduga oleh Reza. Mereka tidak akan langsung memecatnya. Mereka akan membiarkan Reza dan Clara merasa di atas angin. Mereka akan membiarkan Reza terus melakukan penggelapan, sambil diam-diam mereka memasang jebakan. Kita akan biarkan Reza terus mengira dia adalah direktur utama yang sukses. Kita akan biarkan dia terus memamerkan kekayaannya. Sementara itu, kita akan kunci semua aksesnya ke keuangan perusahaan. Kita akan buat dia kehabisan uang. Dan di saat yang tepat, di saat dia sedang merasa paling sukses, kita akan buka topengnya, jelas Bunda Lis. Dev menyetujui. Dan bagaimana dengan Clara? Tanyanya. Clara, dia hanya boneka. Dia hanya tergiur dengan kekayaan Reza. Kita akan biarkan dia tahu bahwa Reza tidak memiliki apa-apa. Kita akan biarkan dia tahu bahwa semua yang Reza pamerkan adalah kebohongan. Dan dia akan pergi. Dia akan meninggalkan Reza. Begitu dia tahu Reza tidak lagi kaya. Rencana itu terdengar sangat masuk akal, sangat cerdas, dan sangat menyakitkan. Dev menyeringai. Ini bukan tentang membalas dendam. Ini tentang keadilan. Ini tentang menunjukkan pada Reza bahwa ia telah bermain-main dengan orang yang salah. Beberapa hari kemudian, Dev kembali beraktivitas seperti biasa. Ia bahkan bersikap manis pada Reza. Ia tersenyum, bertanya soal pekerjaan, dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Reza yang melihat itu, merasa lega. Ia pikir Dev sudah memaafkannya. Ia tidak tahu bahwa itu adalah bagian dari sandiwara yang Dev ciptakan. Suatu malam, Dev makan malam bersama Reza. Dev menyajikan makanan kesukaan Reza. Mas, aku sudah dengar dari Bunda. Perusahaan kita akan ada proyek besar, ya? Tanyanya. Iya, sayang. Proyek ini sangat penting. Kalau berhasil, perusahaan kita bisa jadi yang terbesar di Asia, jawab Reza,
matanya berbinar. Ia merasa bangga. Ia tidak tahu bahwa proyek itu adalah proyek yang ia curi dari Dev, dan ia gunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bagus dong, Mas. Aku bangga sama kamu, kata Dev, tersenyum tulus. Tulus yang palsu. Reza tersenyum. Ia tidak tahu bahwa senyum Dev adalah senyum kemenangan. Sementara itu, Reza terus membiayai gaya hidup mewah Clara. Ia membelikan tas, perhiasan, dan mengajaknya liburan. Clara yang merasa di atas angin, terus memposting foto-foto mereka di media sosial. Foto-foto itu, diam-diam, dikumpulkan oleh Dev. Semuanya akan menjadi bukti yang tak terbantahkan. Di sisi lain, Bunda Lis mulai melakukan pekerjaannya. Ia mengirimkan surat resmi ke bagian keuangan perusahaan, mengambil alih semua kekuasaan. Ia memblokir semua akses Reza ke rekening perusahaan, membuatnya tidak bisa lagi menggelapkan uang. Ia juga memblokir akses ke rekening pribadi Reza, membuatnya tidak bisa mengambil uang. Reza tidak menyadari, ia sudah masuk dalam perangkap. Ia sudah tidak memiliki uang sepeser pun. Ia masih bisa menggunakan kartu kredit perusahaan, tapi itu hanya sementara. Bunda Lis sudah mengatur semuanya. Ia akan membuat Reza berbelanja, berfoya-foya, dan kemudian, di saat yang tepat, ia akan memutus semua akses itu. Di rumah, Dev terus bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia membiarkan Reza terus menipu dirinya sendiri. Ia membiarkan Reza tenggelam dalam kebohongan yang ia ciptakan. Ia ingin Reza merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam sekejap. Suatu malam, Reza menelepon Clara. Sayang, besok aku mau ajak kamu makan malam. Di restoran mahal yang baru buka itu. Oke, honey. Aku tunggu, jawab Clara, suaranya manja. Ia tidak tahu, itu adalah makan malam terakhirnya dengan Reza. Malam itu, Dev menggendong Bintang, memeluknya erat-erat. Ia menatap keluar jendela. Langit malam yang cerah, dipenuhi bintang-bintang. Ia tersenyum. Sebentar lagi, nak, bisiknya, kita akan lihat papa jatuh. Dia akan merasakan apa itu pahitnya hidup. Tapi kita akan bahagia. Kita akan bangun hidup baru. Hidup yang bersih, dan penuh cinta. Malam itu, di sebuah restoran mewah yang baru buka, Reza dan Clara duduk di meja paling strategis, dikelilingi kerlap-kerlip lampu kristal. Suasana romantis tercipta. Namun di balik itu semua, sandiwara yang mereka mainkan mulai mencapai puncaknya. Reza, dengan percaya diri, memesan hidangan termahal, memamerkan kartu kredit hitamnya seolah tak ada batasnya. Ia tidak tahu, kartu itu sudah berada dalam pengawasan Bunda Lis, dan semua pengeluarannya sedang dicatat dengan teliti. Aku suka tempat ini, bisik Clara, terasa eksklusif. Kamu memang paling tahu, Reza. Tentu saja, jawab Reza, senyumnya angkuh. Untuk ratuku, tidak ada yang tidak mungkin. Sebentar lagi, aku akan membeli tempat ini. Biar kita bisa makan kapanpun kita mau, tanpa ada orang lain yang mengganggu. Clara membelalakan matanya. Astaga, kamu serius? Serius dong. Sebentar lagi, proyek besar perusahaan kita akan berhasil. Keuntungannya bisa buat kita berdua hidup mewah sampai mati. Clara tertawa riang. Ia mencium pipi Reza, tidak menyadari bahwa semua yang ia dengar adalah kebohongan yang Reza ciptakan sendiri. Ia tidak tahu, Reza tidak lagi memiliki uang sepeser pun. Ia tidak tahu, setiap rupiah yang Reza habiskan adalah bagian dari sandiwara yang Dev dan Bunda Lis siapkan. Di rumah, Dev sedang memandikan Bintang. Ia tersenyum, melihat putrinya yang tertawa riang saat air menyentuh kulitnya. Hati Dev terasa damai. Ia tidak lagi memikirkan Reza. Ia tidak lagi merasa marah. Ia merasa kuat. Ia tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia tidak akan membiarkan hidupnya hancur karena pengkhianatan. Ia akan bangkit, ia akan membalas semua yang Reza lakukan, dengan caranya sendiri. Anak mama tumbuh sehat ya, bisik Dev, mengusap kepala Bintang.
Kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia. Mama janji. Setelah memandikan Bintang, Dev berjalan ke ruang kerjanya. Ia membuka laptop, melihat laporan pengeluaran Reza. Ia melihat Reza memesan hidangan termahal, membelikan Clara perhiasan, dan bahkan membayar tagihan taksi Clara. Dev tidak marah. Ia hanya tersenyum sinis. Ia tahu, Reza sedang menggali kuburannya sendiri. Dev menelepon Bunda Lis. Bun, laporan pengeluaran Reza sudah masuk. Dia menghabiskan uang banyak sekali malam ini. Bagus, nak, jawab Bunda Lis. Itu artinya, jaring yang kita pasang sudah berhasil. Biarkan dia merasa di atas angin. Biarkan dia merasa semua ini adalah miliknya. Dan di saat yang paling tidak terduga, kita akan tarik jaringnya. Rencana Dev dan Bunda Lis sangat matang. Mereka tidak akan terburu-buru. Mereka akan biarkan Reza tenggelam dalam kebohongan. Mereka akan membiarkan Reza kehilangan segalanya. Suatu hari, Reza pulang ke rumah. Ia membawa tas belanjaan, isinya barang-barang bermerek yang ia beli untuk Dev. Ia ingin menunjukkan bahwa ia masih peduli. Ia ingin Dev kembali percaya padanya. Sayang, ini untuk kamu, kata Reza, meletakkan tas belanjaan itu di sofa. Maaf ya, aku nggak bisa kasih kamu ini saat kamu melahirkan. Aku ingin menebus kesalahanku. Dev menatap tas belanjaan itu. Ia tahu harganya tidak main-main. Ia tahu, Reza tidak mungkin bisa membeli itu dengan uangnya sendiri. Ia tahu, itu semua dibeli dengan uang perusahaan. Terima kasih, Mas, jawab Dev, tapi aku tidak butuh ini. Aku hanya butuh kejujuranmu. Dan kamu tidak bisa memberikannya. Tapi aku sudah jujur. Aku sudah bilang aku minta maaf, kata Reza, suaranya putus asa. Jujur? Kamu bilang kamu adalah direktur utama di perusahaan itu, kata Dev, suaranya pelan. Kamu bilang kamu akan membiayai hidupku dan Bintang, padahal uang yang kamu gunakan adalah uangku sendiri. Uang yang kamu gelapkan. Reza terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Ia tahu, ia sudah tertangkap basah. Aku tidak marah lagi, Mas, lanjut Dev. Aku hanya kasihan. Kasihan karena kamu hidup di dalam kebohongan. Kamu membangun citra palsu dengan uang yang bukan milikmu. Kamu pikir kamu bisa bahagia dengan menipu semua orang? Tidak, Mas. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan itu didapat dari kejujuran dan ketulusan hati. Reza menundukkan kepalanya. Ia merasa malu. Ia merasa hancur. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Kamu boleh pergi, Mas. Aku tidak butuh kamu lagi, ujar Dev, suaranya tegas. Reza tidak bisa berkata-kata. Ia hanya mengangguk, lalu berbalik, dan keluar dari rumah. Ia pergi, tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia ditinggalkan sendirian. Ia tidak tahu bahwa itu adalah awal dari kehancurannya. Di luar, ia menelepon Clara. Sayang, aku butuh kamu. Aku butuh tempat tinggal. Aku sudah diusir dari rumah. Clara terkejut. Diusir? Kenapa? Memangnya ada apa? Dev sudah tahu semuanya. Dia tahu kalau aku bukan direktur. Dia tahu kalau aku menggelapkan uang perusahaan. Aku sudah tidak punya apa-apa. Clara terdiam. Ia tidak menjawab. Ia hanya memutus teleponnya. Ia tidak butuh Reza lagi. Ia butuh pria kaya yang bisa membiayai gaya hidupnya. Reza tidak lagi bisa memberikannya itu. Ia telah kehilangan segalanya. Sementara itu, Dev duduk di sofa, menggendong Bintang. Ia tersenyum. Ia tahu, ia telah menang. Ia tidak membalas dendam dengan kekerasan. Ia membalasnya dengan kecerdasan. Ia membiarkan Reza hancur dengan tangannya sendiri. Ia membiarkan Reza merasakan pahitnya hidup. Dev tidak akan mengampuni. Ia tidak akan memaafkan. Ia akan membalas semua yang Reza lakukan, dengan cara yang paling menyakitkan bagi Reza. Kehancuran yang tak bersuara,
kehancuran yang elegan. Semua akan dimulai dari titik ini. Reza pergi, tapi ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia mencoba menelepon Clara lagi, tapi nomornya sudah tidak aktif. Ia mencoba menelepon teman-temannya, tapi tidak ada yang mengangkat. Reza merasa sendirian, hancur, dan putus asa. Ia berjalan di jalanan yang basah, di bawah langit malam yang gelap, merasa seperti sebatang kara. Ia mencoba kembali ke rumah, tapi Dev sudah mengunci semua pintu. Ia mencoba mengetuk, tapi tidak ada jawaban. Reza akhirnya menyerah. Ia berjalan ke apartemen mewah yang ia beli dengan uang perusahaan, tapi ia tidak bisa masuk. Kartu aksesnya tidak berfungsi. Ia mencoba menelepon resepsionis, tapi mereka menolak memberinya akses. "Maaf, Pak," kata resepsionis itu, "apartemen ini bukan atas nama Bapak. Pemiliknya sudah meminta kami untuk tidak memberikan akses kepada Bapak." Reza terkejut. "Apa? Tapi ini apartemen saya. Saya yang beli." "Maaf, Pak," kata resepsionis itu, suaranya dingin. "Anda bisa berbicara dengan pemiliknya, tapi kami tidak bisa memberikan akses kepada Anda." Reza tidak bisa berkata-kata. Ia tahu, Dev sudah mengambil alih semuanya. Ia tahu, ia sudah kehilangan segalanya. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus kembali ke kantor. Ia akan berbicara dengan Dev. Ia akan memohon maaf. Ia akan mencoba meyakinkan Dev untuk memberikannya kesempatan lagi. Pagi itu, Reza datang ke kantor. Ia berjalan dengan langkah gontai, wajahnya pucat, matanya sembab. Ia melihat staf-stafnya, mereka menatapnya dengan aneh. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya tahu, direktur mereka tidak datang ke kantor selama beberapa hari. Reza berjalan ke ruang kerjanya. Pintu ruangannya terbuka. Dev duduk di meja kerjanya. Ia mengenakan setelan kantor yang rapi, rambutnya diikat, wajahnya tanpa riasan. Ia terlihat berbeda. Ia terlihat lebih berwibawa, lebih kuat, lebih berani. "Dev," panggil Reza. Suaranya pelan. Dev mengangkat kepalanya. Matanya menatap tajam ke arah Reza. "Kamu datang," katanya. Suaranya dingin, tanpa emosi. Aku ingin bicara," kata Reza. "Aku tidak punya waktu," jawab Dev. "Aku sibuk. Aku harus mengurus perusahaan. Kamu tahu, kan? Aku tidak bisa membiarkan perusahaan kita hancur karena ulahmu." "Aku akan bantu," kata Reza. "Aku akan kembalikan semuanya. Aku akan kerja keras." "Tidak perlu," jawab Dev. "Aku sudah memecatmu. Kamu tidak lagi bekerja di sini." Reza terkejut. "Apa? Kamu tidak bisa begitu." "Aku bisa," jawab Dev. "Aku adalah pemilik perusahaan ini. Aku bisa memecat siapapun yang aku mau. Dan aku sudah memecatmu." Tapi kenapa?" "Kenapa? Kamu masih bertanya kenapa?" Dev tertawa miris. "Kamu menggelapkan uang perusahaan, Mas. Kamu membohongi semua orang. Kamu menghancurkan kepercayaanku. Kamu pikir aku akan membiarkanmu bekerja di sini? Tidak. Aku akan pastikan kamu tidak bisa mendapatkan uang sepeser pun dari sini." Reza tidak bisa berkata-kata. Ia merasa hancur. Ia tidak punya apa-apa lagi. "Kamu boleh pergi, Mas," kata Dev, "dan jangan pernah kembali lagi." Reza tidak bisa berkata-kata. Ia hanya mengangguk, lalu berbalik, dan keluar dari ruangan itu. Ia berjalan di lorong kantor, matanya berkaca-kaca. Ia melihat staf-stafnya, mereka menatapnya dengan tatapan aneh. Mereka tidak tahu bahwa direktur yang selama ini mereka hormati adalah seorang penipu. Reza tidak tahu harus kemana. Ia tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, tidak punya teman, dan tidak punya keluarga. Ia sendirian. Ia merasa seperti sebatang kara di tengah padang pasir. Sementara itu, di rumah, Dev sedang menggendong Bintang. Ia menatap keluar jendela.
Ia melihat Reza berjalan di jalanan yang sepi. Ia tidak merasa bahagia. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa kasihan. Kasihan pada Reza yang telah menghancurkan hidupnya sendiri. Bunda benar, bisik Dev. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan itu didapat dari kejujuran dan ketulusan hati. Dev tidak akan mengampuni. Ia tidak akan memaafkan. Ia akan membalas semua yang Reza lakukan dengan cara yang paling menyakitkan bagi Reza. Kehancuran yang tak bersuara, kehancuran yang elegan. Semua akan dimulai dari titik ini. Sejak dipecat dari perusahaan, Reza menghilang seperti ditelan bumi. Ponselnya mati. Ia tidak bisa dihubungi. Dev tidak khawatir. Ia tahu Reza sedang menghadapi kenyataan pahit yang ia gali sendiri. Dev dan Bunda Liz melanjutkan rencana mereka, kini tanpa pengawasan yang perlu mereka sembunyikan. Mereka mengambil alih penuh perusahaan, membersihkan sisa-sisa penggelapan yang Reza tinggalkan, dan merancang sebuah acara yang akan menjadi panggung kehancuran Reza yang sesungguhnya. Acara itu adalah perayaan ulang tahun ke-30 perusahaan yang akan diselenggarakan di sebuah hotel bintang 5. Reza tidak diundang, tapi Dev yakin ia akan datang. Dev tahu Reza adalah pria yang haus akan pengakuan dan pujian. Ia tidak akan melewatkan kesempatan untuk memamerkan diri di hadapan kolega dan teman-temannya, bahkan jika ia harus datang tanpa undangan. Malam itu, Dev mengenakan gaun malam yang elegan. Ia menatap dirinya di cermin. Ia bukan lagi wanita hamil yang rapuh dan mudah dibohongi. Ia adalah seorang ibu, seorang eksekutif, dan seorang wanita yang tegar. Ia memeluk Bintang yang sudah tertidur lelap. "Doakan Mama, Nak," bisiknya. "Hari ini adalah hari balas dendam kita." Bunda Liz datang, mengenakan setelan gaun yang tak kalah elegannya. Ia menatap Dev, matanya penuh kebanggaan. "Kamu siap, Nak?" tanyanya. "Aku siap, Bun," jawab Dev. Ini bukan lagi tentang emosi. Ini tentang kebenaran. Ini tentang menunjukkan pada semua orang siapa Reza sebenarnya. Mereka berjalan ke acara itu. Reza, yang sudah tahu tentang acara itu, datang tanpa diundang. Ia mengenakan setelan jas yang sama, tapi kini terlihat kusam. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia mencoba menyelinap masuk, tapi ia dihentikan oleh satpam. "Maaf, Pak," kata satpam itu, "Bapak tidak diundang." "Saya Reza. Saya direktur di perusahaan ini." Reza mencoba meyakinkan satpam itu. "Maaf, Pak," kata satpam itu lagi, "Direktur kami sekarang Nyonya Dev." Reza terkejut. "Apa? Itu tidak mungkin." "Bapak bisa lihat sendiri," kata satpam itu, menunjuk ke arah panggung, di mana Dev sedang berbicara di depan mikrofon. Reza tidak percaya. Ia melihat Dev berdiri di panggung, dengan sorot mata yang tajam dan penuh percaya diri. Dev bukan lagi wanita yang ia kenal. Ia adalah sosok yang sama sekali berbeda. Reza berhasil masuk ke dalam ruangan itu, menyelinap di antara kerumunan orang. Ia melihat Dev berbicara di panggung. "Terima kasih atas kehadiran kalian semua," kata Dev. "Terima kasih sudah datang ke perayaan ulang tahun ke-30 perusahaan kita. Hari ini, saya ingin membagikan sesuatu pada kalian. Sesuatu yang sangat penting." Dev melirik ke arah Reza. Matanya menyala, penuh dendam. Ia tahu, saatnya sudah tiba. Ia akan memulai sandiwara yang ia rancang dengan matang. "Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan seseorang pada kalian," kata Dev. "Dia adalah orang yang sangat penting bagi perusahaan ini." Reza berpikir, Dev akan memanggilnya ke panggung. Ia tersenyum, ia merasa lega. Ia pikir, Dev akan memaafkannya. Ia tidak tahu, ia sudah masuk ke dalam perangkap yang paling mematikan. "Silakan, Mas," kata Dev, naik ke panggung. Reza berjalan ke arah panggung, penuh percaya diri. Ia naik ke panggung, berdiri di samping Dev, tersenyum pada semua orang. Ia merasa menang.
Ia merasa bisa mendapatkan kembali segalanya. "Terima kasih, sayang," bisik Reza pada Dev. Dev tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Senyum yang menusuk hati Reza. "Sebelumnya, saya ingin minta maaf. Ada kesalahan teknis. Saya tidak sengaja membawa data yang salah. Saya ingin tunjukkan pada kalian bukti yang sebenarnya." Dev mengeluarkan flash disk dari sakunya. Ia menyerahkannya pada seorang staf yang langsung memasukkannya ke laptop. Layar besar di belakang panggung menyala. Di layar itu, terlihat sebuah video. Video yang menunjukkan Reza sedang berpesta dengan Clara di klub malam. Video yang menunjukkan Reza sedang membeli perhiasan untuk Clara. Video yang menunjukkan Reza sedang memamerkan mobil mewah yang ia beli dengan uang perusahaan. Semua video itu, satu persatu, terungkap di hadapan semua orang. Reza terkejut. Wajahnya pucat pasi. Ia menoleh ke arah Dev. "Apa-apaan ini? Kamu merekam semuanya?" Dev hanya tersenyum. "Tentu saja. Semua kebohongan yang kamu ciptakan, sudah kurekam. Semua bukti yang kamu tinggalkan, sudah kuambil." "Ini fitnah. Ini semua tidak benar," teriak Reza. Dev menunjuk ke arah layar. "Fitnah? Kalau ini fitnah, kenapa kamu tidak bisa membantah? Kenapa kamu tidak bisa menjelaskan?" Reza terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia merasa malu. Ia merasa hancur. Ia tidak tahu harus bersembunyi di mana. "Dan itu belum semuanya," kata Dev. "Aku juga punya laporan keuangan. Laporan yang menunjukkan semua uang yang kamu gelapkan dari perusahaan. Semua aset yang kamu beli dengan uang perusahaan. Semuanya ada di sini." Dev menunjuk ke arah layar. Di sana, terlihat laporan keuangan yang menunjukkan Reza menggelapkan uang perusahaan. Terlihat semua aset yang ia beli dengan uang perusahaan, atas nama perusahaan. Terlihat semua kebohongan yang ia ciptakan. Reza merasa hancur. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia merasa malu. Ia merasa hancur. Ia tidak tahu harus bersembunyi di mana. "Kamu pikir kamu bisa menipu semua orang?" kata Dev. "Kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Tidak, Mas. Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku. Kamu sudah melukai hatiku. Kamu sudah membuatku melahirkan bintang sendirian. Kamu sudah membuatku merasakan pahitnya hidup. Sekarang, giliranmu. Kamu akan merasakan apa itu pahitnya hidup." Dev menoleh ke arah satpam. "Tolong bawa dia keluar. Dia bukan lagi bagian dari perusahaan ini. Dan pastikan dia tidak bisa masuk ke dalam gedung ini lagi." Reza mencoba melawan, tapi ia tidak bisa. Satpam itu membawanya keluar. Reza berjalan di lorong. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa hancur. Ia merasa malu. Ia merasa hancur. Ia tidak punya apa-apa lagi. Di luar, ia mencoba menelepon Clara. Tapi nomornya tidak aktif. Ia mencoba menelepon teman-temannya, tapi tidak ada yang mengangkat. Reza merasa sendirian, hancur, dan putus asa. Ia berjalan di jalanan yang basah, di bawah langit malam yang gelap, merasa seperti sebatang kara. Sementara itu, di dalam gedung, Dev menatap semua orang. "Saya minta maaf atas semua ini," katanya, "tapi saya ingin kalian tahu, perusahaan kita tidak akan hancur. Kita akan bangkit. Kita akan menjadi perusahaan yang lebih baik dari sebelumnya. Saya janji." Semua orang bertepuk tangan. Mereka terharu dengan keberanian Dev. Mereka tahu Dev telah melewati masa-masa sulit. Mereka tahu Dev adalah sosok yang kuat. Malam itu, Dev pulang. Ia melihat bintang yang sudah tertidur lelap. Ia tersenyum. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa lega. Lega karena ia sudah bisa menunjukkan pada Reza siapa dirinya sebenarnya. Lega karena ia sudah bisa membalas semua yang Reza lakukan. Ia tahu ini bukan akhir dari semuanya. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya.
Babak yang tidak lagi berisi air mata kesedihan, melainkan bara api kemarahan dan tekad untuk bangkit. Ia akan membesarkan Bintang, putrinya, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ia akan mengajarkan Bintang bahwa hidup tidak selalu indah, tapi hidup selalu memberikan kesempatan untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Setelah Reza diusir dari acara perayaan, suasana di dalam ruangan berubah menjadi hening. Semua mata tertuju pada Dev, menunggu penjelasan. Dev menghela napas, ia berjalan ke depan panggung. Ia tidak lagi melihat wajah-wajah orang yang penasaran, ia hanya melihat kebenaran yang harus ia sampaikan. "Saya minta maaf atas apa yang kalian saksikan," ujar Dev, suaranya tenang, "tapi saya tidak punya pilihan lain. Saya harus jujur pada kalian. Saya harus menunjukkan pada kalian siapa Reza sebenarnya." Dev menekan tombol pada laptop. Di layar besar, muncul laporan keuangan perusahaan. Ia menjelaskan dengan detail bagaimana Reza menggelapkan uang perusahaan, bagaimana ia membelanjakan uang itu untuk gaya hidup mewah, bagaimana ia menipu semua orang. Ia menjelaskan dengan detail bagaimana Reza memanfaatkannya, bagaimana ia menghancurkan kepercayaannya. "Semua yang kalian lihat selama ini," kata Dev, "semua kemewahan, semua kesuksesan yang dia pamerkan, itu semua palsu. Itu semua adalah kebohongan. Dia hanyalah seorang manajer di perusahaan ini. Dia tidak punya apa-apa." Semua orang terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka tidak percaya pria yang selama ini mereka hormati adalah seorang penipu. Mereka tidak percaya pria yang selama ini mereka kira sukses adalah seorang penipu. "Lalu, bagaimana dengan aset perusahaan?" tanya seorang direktur. "Semua aset perusahaan sudah saya sita," jawab Dev. "Saya sudah mengambil alih semuanya. Saya akan memastikan tidak ada uang sepeser pun yang bisa dia ambil dari perusahaan ini." "Dan bagaimana dengan Clara?" tanya seorang wanita. Dev tersenyum tipis. "Clara, dia hanya boneka. Dia hanya tergiur dengan kekayaan Reza. Saya sudah pastikan dia juga tahu siapa Reza sebenarnya. Saya yakin dia sudah meninggalkan Reza." Semua orang terdiam. Mereka menatap Dev, mata mereka dipenuhi rasa kagum dan hormat. Mereka tidak lagi melihat Dev sebagai seorang wanita yang rapuh. Mereka melihatnya sebagai sosok yang kuat, yang tegar, yang berani. "Saya tidak akan membiarkan perusahaan ini hancur," kata Dev. "Saya akan mengambil alih semuanya. Saya akan memastikan perusahaan ini akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya janji." Tepuk tangan meriah menggema di seluruh ruangan. Mereka bertepuk tangan, bukan karena perayaan ulang tahun, melainkan karena mereka menghormati keberanian Dev. Mereka tahu, Dev telah melewati masa-masa sulit, tapi ia tidak hancur. Ia bangkit. Ia menjadi sosok yang lebih kuat. Malam itu, Dev tidak pulang. Ia tinggal di hotel. Ia ingin menenangkan dirinya. Ia ingin merasakan kebebasan yang ia dapatkan. Ia membuka pintu kamar. Ia melihat Bintang yang sudah tertidur lelap. Ia tersenyum. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa lega. Lega karena ia sudah bisa menunjukkan pada Reza siapa dirinya sebenarnya. Lega karena ia sudah bisa membalas semua yang Reza lakukan. Ia tahu, ini bukan akhir dari semuanya. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak yang tidak lagi berisi air mata kesedihan, melainkan bara api kemarahan dan tekad untuk bangkit. Ia akan membesarkan Bintang, putrinya, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ia akan mengajarkan Bintang bahwa hidup tidak selalu indah, tapi hidup selalu memberikan kesempatan untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Setelah diusir dari acara perayaan perusahaan, Reza berjalan tanpa arah di jalanan yang basah. Hujan mulai turun, seolah langit ikut menangisi kejatuhannya. Wajahnya yang pucat dan mata yang sembab, kini disirami air hujan yang dingin. Ia tidak tahu harus kemana. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia mencoba menelepon Clara lagi, berharap ia bisa mendapatkan simpati.
Tapi nomornya tetap tidak aktif. Reza tidak menyerah. Ia tahu, Clara adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya. Ia memutuskan untuk pergi ke apartemen Clara. Ia yakin, Clara akan membantunya. Reza sampai di depan apartemen Clara. Ia menekan bel, tapi tidak ada jawaban. Ia mencoba mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Reza merasa putus asa. Ia duduk di depan pintu apartemen Clara, menunggu. Ia berharap Clara akan datang dan membantunya. Tiba-tiba, pintu apartemen terbuka. Seorang pria keluar dari apartemen itu. Pria itu menatap Reza dengan tatapan aneh. "Ngapain kamu di sini?" tanyanya. Reza terkejut. Saya menunggu Clara." "Anda siapa?" "Saya pacarnya," jawab pria itu. "Clara tidak ada di sini. Dia pergi." Reza terdiam. "Pergi? Kemana?" "Saya tidak tahu," jawab pria itu. "Dia cuma bilang, dia mau cari pria yang lebih baik. Pria yang tidak miskin." Reza tidak bisa berkata-kata. Ia merasa hancur. Ia merasa malu. Ia tidak punya apa-apa lagi. Clara meninggalkannya. Ia ditinggalkan sendirian. Ia bangkit, berjalan tanpa arah. Ia merasa hidupnya sudah berakhir. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia kehilangan segalanya. Sementara itu, di sebuah hotel mewah, Dev sedang menikmati sarapan pagi. Ia menatap bintang yang sedang tertawa riang. Hati Dev terasa damai. Ia tidak lagi memikirkan Reza. Ia tidak lagi merasa marah. Ia merasa kuat. Ia tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia tidak akan membiarkan hidupnya hancur karena pengkhianatan. Ia akan bangkit, ia akan membalas semua yang Reza lakukan, dengan caranya sendiri. Setelah sarapan, Dev dan Bunda Liz kembali ke kantor. Dev mengadakan rapat dengan semua direktur. Ia menjelaskan rencananya. Ia akan mengambil alih semua kekuasaan. Ia akan memecat semua orang yang terlibat dalam penggelapan uang. Ia akan membersihkan perusahaan dari korupsi. "Kita akan mulai dari nol," kata Dev. "Kita akan bangun perusahaan yang baru. Perusahaan yang bersih dan penuh kejujuran. Saya janji, perusahaan ini akan menjadi yang terbesar di Asia." Semua direktur setuju. Mereka tahu, Dev adalah sosok yang kuat. Mereka tahu, Dev akan membawa perusahaan ini ke puncak kesuksesan. Dev tidak hanya memecat semua orang yang terlibat dalam penggelapan uang. Ia juga menyita semua aset yang Reza beli dengan uang perusahaan. Ia menyita apartemen mewah, mobil sport, perhiasan, dan semua barang-barang mewah lainnya. Reza tidak punya apa-apa lagi. "Saya ingin pastikan," kata Dev, "dia tidak bisa lari dari semua perbuatannya. Dia harus merasakan konsekuensinya." Dev tidak merasa bahagia. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa lega. Lega karena ia sudah bisa menunjukkan pada Reza siapa dirinya sebenarnya. Lega karena ia sudah bisa membalas semua yang Reza lakukan. Reza kembali ke rumah, tapi ia tidak bisa masuk. Semua pintu terkunci. Ia menggedor, berteriak memanggil nama Dev, tapi tidak ada jawaban. Ia merasa hancur. Ia tidak tahu harus kemana. Ia duduk di depan pintu, memeluk lututnya, menahan rasa dingin dan lapar. Ia merasa seperti pengemis. Tiba-tiba, pintu terbuka. Dev berdiri di sana, menggendong bintang. Ia menatap Reza dengan tatapan dingin, tanpa emosi. "Mau apa kamu?" tanyanya. "Dev, aku minta maaf," kata Reza, suaranya serak. "Aku sudah tidak punya apa-apa. Clara meninggalkanku. Aku dipecat. Semua asetku disita. Aku hancur." Dev tertawa sinis. "Kamu hancur? Lalu, apa yang aku rasakan? Kamu pikir aku tidak hancur? Kamu pikir aku tidak merasa sakit? Kamu pikir aku tidak merasa malu? Aku tahu, sayang. Aku tahu aku salah. Aku akan perbaiki semuanya. Aku akan jadi lebih baik.
Terlambat, Mas, jawab Dev, suaranya sedingin es. Terlambat. Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku. Kamu sudah melukai hatiku. Kamu sudah membuatku melahirkan bintang sendirian. Kamu sudah membuatku merasakan pahitnya hidup. Sekarang, giliranmu. Reza terdiam. Ia menundukkan kepalanya. Ia tahu, ia tidak bisa lagi berbohong. Ia tidak bisa lagi lari. Aku akan perbaiki semuanya, kata Reza. Aku janji. Aku akan kerja keras. Aku akan kembalikan semuanya. Dev menggelengkan kepalanya. Tidak ada lagi jalan kembali, Mas. Kamu sudah memilih. Dan sekarang, kamu harus merasakan konsekuensinya. Dev menunjuk ke arah pintu. Kamu boleh pergi. Aku tidak butuh kamu lagi. Reza terdiam. Ia menatap Dev, matanya berkaca-kaca. Kamu tidak akan memaafkanku. Maaf? Maaf tidak bisa mengembalikan waktuku. Maaf tidak bisa mengembalikan kepercayaanku. Maaf tidak bisa mengembalikan kebahagiaanku. Kamu sudah mengambil semuanya dariku. Dan sekarang, aku akan mengambil semuanya darimu. Dev menutup pintu. Reza kembali sendirian. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya mengangguk, lalu berbalik, dan pergi. Ia berjalan di jalanan yang basah, di bawah langit malam yang gelap, merasa seperti sebatang kara. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia kehilangan segalanya. Istri yang setia, anak yang cantik, pekerjaan yang sukses, teman-teman yang peduli, dan bahkan wanita yang ia cintai. Ia ditinggalkan sendirian. Sementara itu, di dalam rumah, Dev duduk di sofa, menggendong Bintang. Ia menatap keluar jendela. Ia melihat Reza berjalan di jalanan yang sepi. Ia tidak merasa bahagia. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa kasihan. Kasihan pada Reza, yang telah menghancurkan hidupnya sendiri. Bunda benar, bisik Dev. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan itu didapat dari kejujuran dan ketulusan hati. Dev tidak akan mengampuni. Ia tidak akan memaafkan. Ia akan membalas semua yang Reza lakukan, dengan cara yang paling menyakitkan bagi Reza. Kehancuran yang tak bersuara, kehancuran yang elegan. Semua akan dimulai dari titik ini. Babak baru dalam hidup Dev baru saja dimulai. Babak yang tidak lagi berisi air mata kesedihan, melainkan bara api kemarahan dan tekad untuk bangkit. Ia akan membesarkan Bintang, putrinya, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ia akan mengajarkan Bintang bahwa hidup tidak selalu indah, tapi hidup selalu memberikan kesempatan untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Setelah semua rahasia Reza terbongkar dan ia diusir dari rumah, Dev tidak lagi tinggal di rumah lama mereka. Bersama Bintang dan Bunda Lis, ia pindah ke sebuah apartemen yang lebih kecil namun terasa lebih hangat dan damai. Lingkungan itu terasa seperti kanvas baru, siap dilukis dengan warna-warna kebahagiaan sejati. Dev tidak lagi merasakan bayang-bayang masa lalu. Ia kini bisa tertawa lepas, bercanda dengan Bunda Lis, dan membesarkan Bintang dengan penuh cinta. 4 tahun berlalu. Bintang kini tumbuh menjadi anak perempuan yang cerdas, riang, dan sangat menyayangi ibunya. Rambutnya hitam legam, matanya bulat, dan tawanya nyaring seperti lonceng. Bintang adalah sumber kekuatan terbesar Dev, pengingat bahwa di balik badai terberat, selalu ada pelangi yang menanti. Pagi itu, Dev mengantar Bintang ke sekolah. Ia tidak lagi harus bergantung pada supir atau kendaraan lain. Ia sudah memiliki segalanya, termasuk kemandirian. Dev kini adalah CEO perusahaan. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan yang hampir hancur karena ulah Reza, kini bangkit kembali. Dev bekerja keras, tidak kenal lelah, karena ia tahu, semua yang ia lakukan adalah untuk masa depan Bintang. "Mama, nanti siang Mama jemput Bintang, ya?" tanya Bintang, saat mereka berjalan di koridor sekolah. "Tentu, sayang," jawab Dev, mengusap kepala putrinya. "Mama akan datang lebih awal." Dev mencium kening Bintang, lalu mengamati putrinya yang berjalan riang ke dalam kelas.
Hati Dev terasa damai. Ia tidak pernah membayangkan ia bisa merasakan kebahagiaan seperti ini. Dev kembali ke kantor. Ia mengadakan rapat dengan semua direktur. Ia menjelaskan rencananya. Ia akan membuka cabang baru di luar kota, dan ia akan meluncurkan produk baru yang inovatif. Semua direktur setuju. Mereka percaya pada Dev. Mereka tahu Dev adalah sosok yang kuat. Di tengah rapat, salah satu direktur, Pak Arman, memuji Dev. "Dev," katanya, "saya tidak pernah melihat orang sekuat dan seberani Anda. Anda telah membawa perusahaan ini ke puncak kesuksesan. Anda telah menunjukkan pada kami bahwa seorang wanita yang telah dikhianati tidak akan hancur begitu saja." Dev tersenyum. "Terima kasih, Pak. Tapi saya tidak melakukannya sendirian. Saya melakukannya dengan bantuan Bunda Lis dan dukungan dari semua karyawan yang setia. Dan, tentu saja, dengan dorongan dari Bintang, kan?" kata Pak Arman, tersenyum. Dev mengangguk. "Ya, Bintang adalah motivasi saya. Ia adalah alasan mengapa saya tidak pernah menyerah." Rapat selesai. Dev kembali ke ruangannya. Ia duduk di kursi, menatap keluar jendela. Ia melihat pemandangan kota yang ramai, penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan. Ia teringat pada Reza. Ia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Ia tidak tahu di mana ia berada. Namun, ia tidak peduli. Ia sudah melupakannya. Ia sudah memaafkannya. Bukan karena ia ingin Reza kembali, tapi karena ia ingin membebaskan dirinya sendiri dari belenggu kebencian dan amarah. Ia mengambil ponselnya. Ada sebuah pesan dari Bunda Lis. "Nak, Bunda sedang di toko bunga. Bunga-bunga mawar yang kamu suka sudah tiba. Bunda akan membawanya ke rumah nanti." Dev tersenyum. Bunda Lis adalah sosok yang paling penting dalam hidupnya. Bunda Lis tidak hanya menjadi ibu, tapi juga teman, mentor, dan malaikat pelindungnya. Tanpa Bunda Lis, Dev tidak akan pernah bisa melewati masa-masa sulit itu. Dev tidak pernah merasa kesepian. Ia memiliki Bintang, ia memiliki Bunda Lis, ia memiliki teman-teman yang setia, dan ia memiliki karir yang sukses. Hidupnya penuh dengan kebahagiaan dan cinta. Suatu hari, Dev dan Bunda Lis pergi ke sebuah panti asuhan. Mereka memberikan sumbangan, dan mereka bermain dengan anak-anak. Dev melihat mata anak-anak itu, matanya penuh dengan harapan. Ia teringat pada dirinya sendiri, pada masa lalunya. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu untuk membantu mereka. "Bun, saya ingin membuat yayasan," kata Dev, "yayasan untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung. Anak-anak yang tidak punya orang tua, anak-anak yang tidak punya rumah. Saya ingin membantu mereka, seperti Bunda membantu saya." Bunda Lis tersenyum. "Itu ide yang bagus, Nak. Bunda akan membantumu. Bunda akan selalu ada untukmu." Dev tidak hanya membuat yayasan. Ia juga menjadi sosok yang menginspirasi. Ia sering diundang ke seminar-seminar untuk membagikan kisahnya. Ia menceritakan tentang perjuangannya, tentang pengkhianatan yang ia alami, dan tentang bagaimana ia bangkit. Kisahnya menginspirasi banyak wanita. Mereka merasa kuat dan berani. Mereka tahu, mereka bisa melewati masa-masa sulit. Dev kini sudah menjadi sosok yang baru. Ia tidak lagi menjadi wanita yang rapuh dan mudah dibohongi. Ia adalah sosok yang kuat, yang tegar, yang berani. Ia adalah sosok yang penuh cinta dan kasih sayang. Ia adalah sosok yang berhasil. Ia adalah sosok yang bahagia. Babak baru dalam hidup Dev baru saja dimulai. Babak yang tidak lagi berisi air mata kesedihan, melainkan bara api harapan dan kebahagiaan. Pagi itu, Dev mengantar Bintang ke taman yang dipenuhi bunga-bunga mawar. Bintang berlari riang, tawanya nyaring seperti lonceng. Dev duduk di bangku, mengamati putrinya yang bermain. Hatinya terasa damai. Ia tidak pernah membayangkan ia bisa merasakan kebahagiaan seperti ini. Tiba-tiba, ia melihat seorang pria yang duduk di bangku taman. Pria itu menatap Dev,
matanya penuh dengan penyesalan. Dev tidak perlu waktu lama untuk mengenalinya. Pria itu adalah Reza. Wajahnya tampak kurus, pakaiannya lusuh, dan matanya kosong. Ia tidak lagi terlihat seperti pria yang dulu Dev kenal. Ia tidak lagi terlihat seperti pria yang angkuh dan sombong. Ia terlihat seperti sebatang kara, sendirian. Reza berdiri, berjalan ke arah Dev. Ia duduk di samping Dev, namun tidak berani menatap matanya. "Dev," panggilnya, suaranya serak. Dev menoleh, menatap Reza dengan tatapan yang tenang, tanpa emosi. "Mau apa kamu?" tanyanya. Aku hanya ingin melihatmu," jawab Reza. Aku merindukanmu. Aku merindukan Bintang." Dev tidak menjawab. Ia hanya menatap Reza, lurus ke dalam matanya. Reza merasa tak nyaman, ia mengalihkan pandangannya. Aku tahu aku salah," kata Reza. "Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Aku sudah kehilangan segalanya. Clara meninggalkanku. Teman-temanku menjauhiku. Aku tidak punya apa-apa lagi." Dev mengangguk. Aku tahu kamu sudah hancur. Aku tahu kamu sudah kehilangan segalanya." Aku datang ke sini untuk meminta maaf," kata Reza. "Aku tahu maaf saja tidak cukup. Tapi, aku ingin kamu tahu. Aku menyesal. Aku sangat menyesal." Dev menatap Reza. Ia melihat ada air mata di mata Reza. Ia melihat ada penyesalan yang tulus di wajahnya. Namun, ia tidak merasa kasihan. Ia hanya merasa lega. Lega karena ia sudah bisa menunjukkan pada Reza siapa dirinya sebenarnya. Lega karena ia sudah bisa membalas semua yang Reza lakukan. "Maaf tidak bisa mengembalikan semuanya, Mas," kata Dev. "Maaf tidak bisa mengembalikan waktuku. Maaf tidak bisa mengembalikan kepercayaanku. Maaf tidak bisa mengembalikan kebahagiaanku." "Aku tahu," kata Reza, "tapi aku ingin kamu tahu. Aku mencintaimu, Dev. Aku benar-benar mencintaimu. Aku bodoh karena aku menyia-nyiakanmu." Dev tersenyum tipis. "Cinta? Kamu pikir kamu bisa mencintaiku? Kamu tidak tahu apa itu cinta. Cinta itu tidak akan membuatmu berpesta dengan wanita lain saat istrimu di ruang bersalin, Mas. Cinta itu tidak akan membuatmu berbohong dan menggelapkan uang perusahaan. Cinta yang kamu punya hanya cinta palsu. Cinta yang didasari nafsu dan keserakahan." Reza tidak bisa menjawab. Ia tahu, Dev benar. Selama ini, ia hanya mencintai kekayaan dan status. Cinta pada Dev hanyalah bumbu untuk membuat hidupnya terlihat sempurna di mata orang lain. "Aku tidak datang untuk menuntut apapun," kata Reza. "Aku hanya ingin kamu tahu. Aku menyesal. Aku akan pergi. Aku tidak akan mengganggumu lagi." Reza bangkit, berjalan tanpa arah. Ia merasa hancur. Ia merasa malu. Ia tidak punya apa-apa lagi. Dev tidak memanggilnya. Ia hanya menatap Reza yang berjalan menjauh. Ia melihat punggung Reza yang semakin kecil. Ia merasa ada kedamaian di hatinya. Ia tidak lagi merasa marah. Ia tidak lagi merasa benci. Ia merasa lega. Lega karena ia sudah bisa membebaskan dirinya sendiri dari belenggu kebencian dan amarah. Lega karena ia sudah bisa memaafkan Reza. Bukan karena ia ingin Reza kembali, tapi karena ia ingin membebaskan dirinya sendiri. Dev berdiri. Ia berjalan ke arah Bintang. Bintang berlari ke arahnya, memeluknya erat-erat. Dev mencium kening putrinya. "Anak mama," bisiknya, "kamu adalah kebahagiaan sejati mama." Dev tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia hidup di masa kini, bersama Bintang, bersama Bunda Lis, dan bersama semua orang yang mencintainya. Ia tahu, hidup tidak selalu indah, tapi hidup selalu memberikan kesempatan untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Rasa sakit yang dulu pernah ia rasakan, kini menjadi pelajaran yang berharga. Luka yang dulu pernah ia rasakan, kini menjadi kekuatan yang tak terkalahkan.
Ia tidak lagi menjadi wanita yang rapuh. Ia adalah sosok yang kuat, yang tegar, yang berani. Ia adalah sosok yang penuh cinta dan kasih sayang. Ia adalah sosok yang berhasil. Ia adalah sosok yang bahagia. Akhir cerita tidak ada lagi yang ingin dibalas dendam. Tidak ada lagi yang harus disalahkan. Semua sudah selesai. Semua sudah berakhir. Dev telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan dalam kekayaan, bukan dalam cinta, tapi dalam dirinya sendiri. Ia memeluk bintang, matanya berkaca-kaca. Air mata kebahagiaan. Ia tidak lagi menangis karena kesedihan. Ia menangis karena ia bahagia. Ia menangis karena ia bersyukur. Ia tahu, ia akan menjalani hidupnya dengan penuh cinta. Ia akan membesarkan bintang dengan penuh kasih sayang. Ia akan mengajarkan bintang bahwa hidup tidak selalu indah, tapi hidup selalu memberikan kesempatan untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Dan itulah akhir dari cerita. Akhir yang bahagia, akhir yang penuh cinta, akhir yang penuh harapan. Akhir yang mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa didapat dari orang lain. Kebahagiaan sejati ada di dalam diri kita sendiri. Dev tidak hanya membuat yayasan. Ia juga menjadi sosok yang menginspirasi. Ia sering diundang ke seminar-seminar untuk membagikan kisahnya. Ia menceritakan tentang perjuangannya, tentang pengkhianatan yang ia alami, dan tentang bagaimana ia bangkit. Kisahnya menginspirasi banyak wanita. Mereka merasa kuat dan berani. Mereka tahu, mereka bisa melewati masa-masa sulit. Dev kini sudah menjadi sosok yang baru. Ia tidak lagi menjadi wanita yang rapuh dan mudah dibohongi. Ia adalah sosok yang kuat, yang tegar, yang berani. Ia adalah sosok yang penuh cinta dan kasih sayang. Ia adalah sosok yang berhasil. Ia adalah sosok yang bahagia. Babak baru dalam hidup Dev baru saja dimulai. Babak yang tidak lagi berisi air mata kesedihan, melainkan bara api harapan dan kebahagiaan. Pagi itu, Dev mengantar Bintang ke taman yang dipenuhi bunga-bunga mawar. Bintang berlari riang, tawanya nyaring seperti lonceng. Dev duduk di bangku, mengamati putrinya yang bermain. Hatinya terasa damai. Ia tidak pernah membayangkan ia bisa merasakan kebahagiaan seperti ini. Tiba-tiba, ia melihat seorang pria yang duduk di bangku taman. Pria itu menatap Dev, matanya penuh dengan penyesalan. Dev tidak perlu waktu lama untuk mengenalinya. Pria itu adalah Reza. Wajahnya tampak kurus, pakaiannya lusuh, dan matanya kosong. Ia tidak lagi terlihat seperti pria yang dulu Dev kenal. Ia tidak lagi terlihat seperti pria yang angkuh dan sombong. Ia terlihat seperti sebatang kara, sendirian. Reza berdiri, berjalan ke arah Dev. Ia duduk di samping Dev, namun tidak berani menatap matanya. Dev, panggilnya, suaranya serak. Dev menoleh, menatap Reza dengan tatapan yang tenang, tanpa emosi. Mau apa kamu? Tanyanya. Aku hanya ingin melihatmu, jawab Reza. Aku merindukanmu. Aku merindukan Bintang. Dev tidak menjawab. Ia hanya menatap Reza, lurus ke dalam matanya. Reza merasa tak nyaman, ia mengalihkan pandangannya. Aku tahu aku salah, kata Reza. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Aku sudah kehilangan segalanya. Clara meninggalkanku. Teman-temanku menjauhiku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Dev mengangguk. Aku tahu kamu sudah hancur. Aku tahu kamu sudah kehilangan segalanya. Aku datang ke sini untuk meminta maaf, kata Reza. Aku tahu maaf saja tidak cukup. Tapi, aku ingin kamu tahu. Aku menyesal. Aku sangat menyesal. Dev menatap Reza. Ia melihat ada air mata di mata Reza. Ia melihat ada penyesalan yang tulus di wajahnya. Namun, ia tidak merasa kasihan. Ia hanya merasa lega. Lega karena ia sudah bisa menunjukkan pada Reza siapa dirinya sebenarnya. Lega karena ia sudah bisa membalas semua yang Reza lakukan.
Maaf tidak bisa mengembalikan semuanya, Mas, kata Dev. Maaf tidak bisa mengembalikan waktuku. Maaf tidak bisa mengembalikan kepercayaanku. Maaf tidak bisa mengembalikan kebahagiaanku. Aku tahu, kata Reza, tapi aku ingin kamu tahu. Aku mencintaimu, Dev. Aku benar-benar mencintaimu. Aku bodoh karena aku menyia-nyiakanmu. Dev tersenyum tipis. Cinta? Kamu pikir kamu bisa mencintaiku? Kamu tidak tahu apa itu cinta. Cinta itu tidak akan membuatmu berpesta dengan wanita lain saat istrimu di ruang bersalin, Mas. Cinta itu tidak akan membuatmu berbohong dan menggelapkan uang perusahaan. Cinta yang kamu punya hanya cinta palsu. Cinta yang didasari nafsu dan keserakahan. Reza tidak bisa menjawab. Ia tahu, Dev benar. Selama ini, ia hanya mencintai kekayaan dan status. Cinta pada Dev hanyalah bumbu untuk membuat hidupnya terlihat sempurna di mata orang lain. Aku tidak datang untuk menuntut apapun, kata Reza. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku menyesal. Aku akan pergi. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Reza bangkit, berjalan tanpa arah. Ia merasa hancur. Ia merasa malu. Ia tidak punya apa-apa lagi. Dev tidak memanggilnya. Ia hanya menatap Reza yang berjalan menjauh. Ia melihat punggung Reza yang semakin kecil. Ia merasa ada kedamaian di hatinya. Ia tidak lagi merasa marah. Ia tidak lagi merasa benci. Ia merasa lega. Lega karena ia sudah bisa membebaskan dirinya sendiri dari belenggu kebencian dan amarah. Lega karena ia sudah bisa memaafkan Reza. Bukan karena ia ingin Reza kembali, tapi karena ia ingin membebaskan dirinya sendiri. Dev berdiri. Ia berjalan ke arah Bintang. Bintang berlari ke arahnya, memeluknya erat-erat. Dev mencium kening putrinya. Anak mama, bisiknya, kamu adalah kebahagiaan sejati mama. Dev tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia hidup di masa kini, bersama Bintang, bersama Bunda Lis, dan bersama semua orang yang mencintainya. Ia tahu, hidup tidak selalu indah, tapi hidup selalu memberikan kesempatan untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Rasa sakit yang dulu pernah ia rasakan, kini menjadi pelajaran yang berharga. Luka yang dulu pernah ia rasakan, kini menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Ia tidak lagi menjadi wanita yang rapuh. Ia adalah sosok yang kuat, yang tegar, yang berani. Ia adalah sosok yang penuh cinta dan kasih sayang. Ia adalah sosok yang berhasil. Ia adalah sosok yang bahagia. Akhir cerita tidak ada lagi yang ingin dibalas dendam. Tidak ada lagi yang harus disalahkan. Semua sudah selesai. Semua sudah berakhir. Dev telah menemukan